Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak dan Ibu, serta sahabat Casio webinar yang saya hormati. Bahagia sekali rasanya malam ini kita bisa berkesempatan bergabung dengan Casio webinar series yang ke-103 ya, untuk membersamai Bapak dan Ibu semuanya selama kurang lebih 2 jam ke depan. Baik, perkenalkan terlebih dulu, nama saya Nur Zainab, biasa dipanggil Zainab. Saya dari SMP Negeri 2 Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini saya telah ditemani oleh pemateri kita yang luar biasa ya, yang telah dihadirkan oleh Casio Education, yang tentunya tidak kalah hebat dengan pemateri-pemateri pada seri-seri sebelumnya. Tentunya Bapak Ibu juga yang sering mengikuti Casio webinar, pasti sudah tahu kalau Casio selalu menghadirkan pemateri-pemateri hebat yang luar biasa dan tentunya ahli di bidangnya. Dan sudah banyak ilmu yang telah kita ambil dan kita pelajari dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita di sekolah. Baik, Bapak Ibu hebat, kami juga sangat mengapresiasi kepada antusiasme Bapak dan Ibu sekalian dalam mengikuti seri demi seri di webinar kita, meskipun selalu diadakan pada malam hari, namun semoga tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu dalam belajar dan terus belajar. Baik. Tema kita seri ini sangat menarik sekali Bapak Ibu, yaitu tentang implementasi kurikulum merdeka, optimalisasi pembelajaran paradigma baru dalam kurikulum merdeka. Bapak Ibu yang penasaran seperti pula saya, pasti mungkin memiliki pertanyaan mengenai bagaimana sih tema ini. Jadi nanti akan ada sesi tanya jawab, dan di akhir sesi nanti juga telah disediakan giveaway bagi peserta yang dapat menjawab pertanyaan dari pemateri kita. Jadi selain dapat ilmu, bisa jadi kita juga bakal dapat bonus giveaway-nya juga ya dari Casio. Jadi pastikan Bapak Ibu bisa menyimak materi kita dari awal sampai akhir nanti. Bisa juga disiapkan juga catatannya kalau perlu. Kemudian boleh ditemani oleh secangkir teh atau kopi, juga cemilan untuk bisa menambah semangat Bapak Ibu semuanya ya. Baik Bapak Ibu sahabat Casio, saya akan menyapa terlebih dulu pemateri kita di webinar malam ini. Nanti saya akan memperkenalkan lebih detail lagi ya bagi pemateri kita. Oke, langsung saja. Ibu Ristanti, selamat malam Ibu Ristanti. Selamat malam, Bu Nur. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Sepertinya Ibu Ristanti sudah sangat siap untuk menyampaikan materi kita pada malam ini Bu ya. Baik, saya akan membacakan profil singkat dulu dari Ibu Ristanti. Mohon izin ya Bu ya. Mohon nanti koreksi kalau ada kesalahan. Baik, Bapak Ibu, sahabat webinar Casio, pemateri pertama kita adalah, pemateri tunggal kita maksud saya adalah Ibu Ristanti Anistia. Beliau adalah seorang narasumber kurikulum merdeka dari 2021 sampai 2022. Beliau juga memiliki segudang pengalaman dan prestasi yang luar biasa, diantaranya beliau pernah menjadi instruktur nasional pada kurikulum 2013, kemudian penyusun kompetensi dasar bahasa Inggris SMK, kemudian instruktur nasional di guru pembelajar, juga pernah meraih guru berprestasi provinsi pada 2012 dan 2014. Masya Allah banget ya prestasi dan pengalaman Ibu Ristanti ini. Baik Bu Ristanti, apakah sudah siap dengan materinya? Ya, insya Allah sudah. Alhamdulillah, silahkan Ibu Ristanti. Oke, terima kasih Bu Nur ya, Bu Nur Zainab, Masya Allah ya. Malam ini nambah lagi saudara dari non jauh di sana. Dari mana? Martapura, Bu Nur ya. Dari mana Selatan Ibu? Kalau Ibu tahu Ibu dari mana Ibu? Kenapa Ibu? Ibu sendiri dari daerah mana ya Bu? Oh ya, baik. Saya mungkin nanti akan perkenalkan ya dalam materi saya atau paparan saya. Terima kasih Bu Nur dari tim Casio yang hebat, juga Bapak Ibu hebat. Dari Casio Teacher Member ya, Masya Allah. Jadi malam ini kita dipertemukan dalam ruang virtual yang mulia ini dengan niat yang mulia pula untuk menambah wawasan seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Nur dan dari tim Casio juga ya. Jadi walaupun malam tapi tetap semangat, Masya Allah. Terima kasih. Baik, saya akan mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru hebat dari Casio Teacher Member ya.
saya nambah wawasan juga Bu Nur dan Bapak Ibu ya tentang wadah ini ya, Casio Teacher Member. Begitu banyak ternyata manfaat yang bisa didapat dengan menjadi anggota dari Casio ini ya. Baik Bapak Ibu, malam ini seperti sesuai dengan judul dari webinar kita ya, tema dari webinar kita, kembali saya sebutkan kembali karena sebetulnya memang sudah banyak Bapak Ibu ya, webinar maupun workshop begitu, karena sekarang sudah mulai workshop yang membahas tentang bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka begitu Bapak Ibu ya. Jadi malam ini saya kembali menguatkan saja apa yang Bapak Ibu telah pahami, atau mungkin jika Bapak Ibu ada yang belum paham, nah silahkan boleh disampaikan. Nah, insya Allah malam ini semoga bisa terjawab apa yang mungkin menjadi keraguan Bapak Ibu selama ini dalam implementasi kurikulum Merdeka. Baik Bapak dan Ibu, mungkin tanpa berpanjang waktu, ya, supaya pertemuan kita malam ini lebih optimal, saya mohon izin untuk share screen. Baik. Iya. Apakah sudah terlihat, Bapak dan Ibu? Terlihat, Ibu. Terlihat ya. Nah, ini dia. Oke, baik. Baik, Bapak dan Ibu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Nur, moderator kita yang luar biasa, Bapak Ibu silahkan menyiapkan diri selama 2 jam ke depan. Mau 3 jam juga boleh, Bu Nur. Siap begitu ya? Oke. Untuk membahas tentang bagaimana implementasi dan bagaimana optimalisasi pembelajaran dengan paradigma baru dalam kurikulum Merdeka. Baik, Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan ya sekilas tentang saya, bahwa saya sebetulnya masih bertugas mengajar di SMK Negeri 3 Bogor. Nah, jika Bapak Ibu ada yang berasal dari Bogor, mungkin sempat mengenal saya di salah satu kegiatan yang pernah saya berikan materi. Nah, saya dari Bogor, Bu Nur dan Bapak Ibu semua. Nah, lalu ini sudah disampaikan tadi ya, kita langsung saja ke materi. Bapak Ibu, jika kita bicara tentang kurikulum Merdeka, di mana kurikulum ini adalah baru, sebetulnya tidak baru, sangat brand new gitu ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya kurikulum Merdeka ini sudah berlakukan setahun yang lalu, ya, di tahun 2021. Hanya beberapa sekolah yang ditunjuk secara resmi begitu ya oleh pemerintah. Kalau untuk SMA dan ke bawahnya itu disebutnya sekolah penggerak ya, SMA, SMP gitu, SD. Kalau untuk SMK namanya SMK Pusat Keunggulan. Nah, tahun lalu baru sekolah-sekolah tertentu dan jumlahnya tidak banyak yang melaksanakan kurikulum Merdeka. Baru tahun inilah, di tahun 2002 ini, pemerintah membuka keran yang selebar-lebarnya, bahkan merekomendasikan ya Bapak Ibu, memaksa sih tidak, ya, karena samalah seperti transisi kurikulum 2006 ke 2013 ya, pemerintah tidak pernah memaksa langsung harus melaksanakan kurikulum yang baru, tapi bertahap, pelan-pelan saja. Seperti lagunya Coklat begitu ya, kalau tidak salah. Nah, jadi di tahun ini pun sama, pemerintah merekomendasikan pelaksanaan kurikulum Merdeka ini untuk sekolah-sekolah yang merasa sudah siap. Nah, alhamdulillah ternyata animonya, responnya luar biasa ya. Jadi mungkin kalau di persentase sudah lebih dari 50 bahkan 70% sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka. Hanya saja Bapak Ibu, statusnya mungkin jika sekolah ini tidak mendapat kesempatan untuk menjadi sekolah penggerak atau sekolah SMK Pusat Keunggulan, maka statusnya adalah melaksanakan kurikulum Merdeka secara mandiri, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, karena secara mandiri, maka ya sekolah tersebut silahkan mengadakan pelatihan sendiri, misalnya mengundang narasumbernya sendiri dan seterusnya. Jadi bimbingan yang secara intens baru diberikan kepada sekolah-sekolah yang tadi, sekolah penggerak maupun SMK Pusat Keunggulan. Itu perbedaannya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu saya selalu semangat Bapak Ibu jika mendapat undangan untuk memberi materi tentang kurikulum Merdeka ini untuk sekolah-sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka secara mandiri. Karena tadi tuh pemerintah belum sejauh itu memberikan pelatihan atau pendampingan yang intens ya kepada seluruh sekolah, karena kan jumlahnya juga luar biasa banyak ya Bapak Ibu. Nah, semoga dalam kesempatan ini juga Bapak Ibu semakin semakin dicerahkan seperti apa itu kurikulum Merdeka, begitu ya Bapak Ibu. Nah, satu hal lagi mungkin, jika Bapak Ibu mendengar tentang
kata kurikulum baru, nah jangan yang terbayang dalam benak kita adalah, wah ini menyusun administrasi yang baru nih, wah ini menganalisis lagi kompetensi yang baru dan menyusun RPP dan seterusnya ya. Nah memang sebagai guru kita akan ke sana, karena itu salah satu tugas kita sebagai guru yang profesional kan Bapak Ibu ya, untuk merencanakan pembelajaran, bukan hanya melaksanakan. Tapi sebelum ke situ, mari kita hayati dulu, mari kita maknai dulu mengapa kurikulum merdeka ini dicanangkan, apa kebaikan-kebaikan di dalamnya, dan perubahan-perubahan apa, penyempurnaan apa yang ada di kurikulum merdeka dari kurikulum sebelumnya. Nah, itu dulu Bapak Ibu. Jadi tak kenal maka tak sayang ya. Kalau administrasi pembelajaran yang harus kita susun berdasarkan kurikulum merdeka ini, ya memang akan sampai ke sana, tapi kita buka dulu mindset kita, hati kita, ya pemikiran kita. Oh ya, ternyata memang ada alasan yang sangat urgent, esensial, mengapa pemerintah mencanangkan atau memberlakukan kurikulum merdeka ini. Ya, Bapak Ibu. Nah, jika bicara tentang kurikulum merdeka, pemberian materi tentang kurikulum merdeka, nah kebetulan saya mendapat tugas tambahan menjadi, kalau tahun lalu namanya instruktur nasional, kalau sekarang namanya narasumber nasional, sama saja sebetulnya tugasnya Bapak Ibu, yaitu mendampingi sekolah-sekolah yang ditunjuk resmi oleh pemerintah melaksanakan kurikulum merdeka. Secara resmi dalam arti dalam status sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Nah, materi yang diberikan biasanya itu meliputi ini yang ada di slide ini Bapak Ibu ya. Mulai dari kerangka dasar, struktur kurikulum, capaian pembelajaran, perangkat ajar. Salah satu perangkat ajar yang harus dikenal dan dikuasai oleh guru dan harus mampu membuatnya adalah tentang modul ajar ya, atau padanannya biasanya sebut RPP deh gitu. Tapi nanti kita lihat bedanya apa. Lalu ada ikonnya, primadonanya dari kurikulum merdeka, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, atau kita sebut proyek biasanya ya, P5. Lalu ada pembelajaran dan assessment dengan paradigma baru. Nah ini yang harus Bapak Ibu pahami dulu sebelum nanti menyusun administrasi atau perangkat pembelajaran. Itu ya Bapak Ibu ya. Lalu ada kurikulum operasional yang mungkin itu lebih ditujukan ke tim pengembang kurikulum di sekolah, walaupun setiap guru tetap harus memberikan kontribusi. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi malam ini mungkin saya sedikit mengambil dari semua subtema ini begitu ya, tidak terlalu mendalam tapi minimal memperkuat apa yang Bapak Ibu telah ketahui tentang kurikulum merdeka ya. Nah, nanti sambil jalan atau nanti ada sesi question and answer tersendiri, boleh Bapak Ibu tanyakan. Atau boleh interupsi di saat saya presentasi, Bu Nur. Atau nanti ada sesi tanya jawab mungkin ya. Iya, nanti ada sesi tanya jawab di akhir materi. Oke deh, sip. Oke Bapak Ibu. Nah, saya lanjut. Nah, ini Bapak Ibu ya, minimal istilah-istilah yang harus Bapak Ibu ketahui dalam implementasi kurikulum merdeka. Ya, mulai tadi profil pelajar Pancasila, yang salah satu proyek penguatannya adalah melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila inilah yang menjadi tujuan akhir yang memayungi semua kegiatan pembelajaran. Baik di kelas maupun nanti di proyek, begitu Bapak Ibu ya. Nanti kita bahas sedikit lebih dalam tentang profil pelajar Pancasila yang harus dikuasai, harus dimengerti oleh setiap guru, karena nanti Bapak Ibu akan seoptimal mungkin menumbuh kembangkan karakter-karakter yang ada di profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi itu dalam pembelajaran di kelas maupun di dalam proyek. Kalau saya menyebut kata proyek, berarti itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada capaian pembelajaran. Bapak Ibu mungkin sudah sangat mengetahuinya bahwa ini adalah padanannya seperti kompetensi dasar di kurikulum 2013 ya. Nah, cuman Bapak Ibu tentu sudah mengetahui perbedaannya, betapa fleksibelnya, betapa Bapak Ibu bisa mempunyai keleluasaan dalam mengembangkan capaian pembelajaran yang di dalamnya terdapat kompetensi yang harus dikuasai siswa. Itu ya. Lalu nanti kita bahas juga di slide berikutnya. Ada fase pembelajaran ya Bapak Ibu, selain ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus sampai kelas 12, pemerintah juga telah mengelompokkan kelas-kelas itu ke dalam 6 fase ya, fase A, B, C untuk yang sekolah dasar,
lalu SMP fase D, dan kelas 10 SMA atau SMK, lalu fase F untuk kelas 11 dan 12. Itu Bapak Ibu. Lalu ada tujuan pembelajaran. Bapak Ibu pun akan membiasakan dengan sebutan ini, ya, yang mungkin padanannya kalau di kurikulum di kurikulum 2013 itu seperti kompetensi dasar begitu ya. Nah, mohon maaf, tujuan pembelajaran maksudnya IPK ya. IPK. Nah, jadi kalau Bapak Ibu di kurikulum 2013 menganalisis KD diturunkan ke IPK, indikator pencapaian kompetensi, mungkin Bapak Ibu masih karena sekarang masih melaksanakan kurikulum 2013 ya, jadi masih menyusun IPK ini. Nah, kalau di kurikulum Merdeka kita menyebutnya tujuan pembelajaran. Sama dianalisis dari kompetensi yang diberikan di CP. Lalu ada ATP Bapak Ibu ya. Kalau di kurikulum 2013 setelah IPK diturunkan dari kompetensi dasar, maka Bapak Ibu guru akan langsung merekapnya dalam sebuah silabus begitu ya, bisa untuk 1 semester atau 1 tahun. Di kurikulum Merdeka, semua tujuan pembelajaran itu disusun lagi secara logis dan sistematis di dalam yang namanya alur tujuan pembelajaran. Nah, ATP inilah yang akan Bapak Ibu laksanakan di kelas begitu. Lalu ada perangkat ajar seperti yang tadi saya sampaikan. Salah satunya modul ajar atau padanannya RPP deh sementara ini ya. Nanti kita bahas apa perbedaannya. Modul proyek juga ada. Nah, modul proyek ini adalah semacam panduan yang dibutuhkan oleh guru untuk nanti melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, nanti disusunnya oleh para koordinator P5 atau proyek ini. Selanjutnya adalah assessment. Nah, Bapak Ibu harus mengetahui perbedaannya, konsep dan prinsip assessment di kurikulum 2013 dan disempurnakan di kurikulum Merdeka. Mungkin istilahnya masih sama. Ada formatif, ada assessment formatif, ada assessment sumatif, tapi konsepnya berbeda, Bapak Ibu ya. Nah, istilah assessment ini pun ya sebetulnya ya istilah lainnya penilaian ya, tidak masalah, tidak perlu mendebatkan mengapa sekarang namanya jadi assessment, sama saja. Lalu selanjutnya adalah KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu di sini bisa menebak ya, kira-kira KKTP ini menggantikan apa? Iya, menggantikan KKM begitu ya, secara ininya lah langsungnya begitu. Jadi kriteria ketuntasan minimal, nah digantikan istilahnya dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, tentu dengan berbagai perbedaan dalam menyusunnya. Nah, tidak lagi dalam bentuk angka langsung begitu ya, tapi dalam bentuk kriteria. Itu sekilas Bapak Ibu ya, istilah-istilah yang Bapak Ibu akan sering pakai saat melaksanakan kurikulum Merdeka di sekolah. Nah, selanjutnya adalah tentang latar belakang Bapak Ibu. Simpel saja, pemerintah tentunya tidak tidak mencanangkan atau memberlakukan kurikulum ini tanpa alasan ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar suara-suara yang kurang kondusif gitu ya di luar sana begitu ya, sebaiknya Bapak Ibu abaikan ya. Artinya mari kita menerima hal-hal yang positif aja, vibe atau aura yang positif, suara yang positif, pendapat yang positif supaya nanti sampainya pada diri kita juga positif. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dan kita yakin, kita sangka baik bahwa pemerintah bukan tanpa alasan tiba-tiba mencanangkan atau memberlakukan kurikulum Merdeka pasca pandemi ini. Pasti ada alasannya. Salah satunya adalah untuk pemulihan pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Setelah kita terpuruk tanda kutip ya selama 2 tahun memberlakukan atau melaksanakan pembelajaran jarak jauh, kita tentu semua menyadari amat sangat betapa pembelajaran itu sama sekali jauh dari optimal begitu ya. Nah, pemerintah berusaha untuk memulihkan, memitigasi semua kekurangan learning loss dan learning gap yang terjadi selama di pembelajaran jarak jauh atau di BDR, belajar dari rumah ini, melalui kurikulum Merdeka ini. Nanti kita lihat mengapa kurikulum Merdeka yang terpilih. Selanjutnya adalah untuk peningkatan mutu pendidikan. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Sebetulnya krisis pembelajaran di Indonesia itu sudah berlangsung cukup lama Bapak Ibu ya, bukan hanya masa pandemi. Salah satu indikatornya adalah studi PISA. Ya, studi PISA itu semacam perlombaan gitu ya setingkat internasional untuk negara-negara yang mengikutinya yang menguji kemampuan numerasi, literasi dan sains para pesertanya yang kurang lebih usianya sekitar 15 tahunan. Nah,
selama ini bertahun-tahun Indonesia selalu masuk ke dalam kelompok negara yang mendapatkan nilai kurang maksimal begitu ya. Nah, terutama untuk kompetensi matematika dan membaca atau numerasi dan literasi. Nah, ini yang akan kita coba Bapak Ibu untuk diperbaiki di kurikulum Merdeka. Selanjutnya adalah krisis pembelajaran ini semakin diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 kemarin. Ya, dengan adanya ketertinggalan pembelajaran, learning loss, dan adanya learning gap atau kesenjangan pembelajaran, Bapak Ibu. Bahkan ada studi menyatakan bahwa turunnya kemajuan belajar selama 1 tahun. Nah, survei ini dilakukan di kelas 1 SD adalah sebesar 129 poin untuk literasi dan 8 poin untuk numerasi. Oh, maaf, itu sebelum pandemi. Namun setelah pandemi itu konversinya itu learning loss-nya itu setara dengan 6 bulan belajar. Jadi yang tadi sudah di poin 129 dan 78 itu menurun begitu dengan adanya pandemi, dan tentu kita paham sekali mengapa menurun ya, karena banyak sekali hambatan dan kendala yang terjadi saat kita melaksanakan PJJ. Begitu Bapak Ibu. Nah, lalu selanjutnya adalah selain tadi untuk memulihkan pembelajaran pasca pandemi, lalu juga untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa kurikulum yang harus dirubah begitu ya? Kenapa kurikulum harus secara komprehensif yang harus dirubah keseluruhan, mulai dari standar nasionalnya, lalu capaian pembelajarannya, kompetensinya, dan seterusnya. Nah, jawabannya adalah pada saat kita melaksanakan PJJ di saat pandemi, kita kan melaksanakan kurikulum darurat ya Bapak Ibu ya. Pemerintah menawarkan silakan melaksanakan kurikulum darurat di mana jumlah KD-nya dikurangi begitu ya. Jumlah KD-nya dikurangi, diambil KD yang esensial saja, dan itu kita sudah lakukan Bapak Ibu. Ada sih sekolah yang mungkin bertahan tidak memakai kurikulum darurat, tapi ternyata hasilnya hasilnya adalah 31,5% sekolah menggunakan kurikulum darurat, dan hasilnya ternyata itu bisa memitigasi, bisa mengurangi learning loss dan learning gap yang terjadi selama pandemi. Itu menunjukkan bahwa memang kurikulumlah yang harus disempurnakan, tidak bisa secara sporadis begitu ya, atau hanya di sekolah-sekolah tertentu yang dirubah, tidak, harus secara menyeluruh, secara nasional Bapak Ibu, walaupun tidak langsung dilaksanakan semuanya harus melaksanakan kurikulum Merdeka pada saat yang bersamaan, masih diberi waktu sampai tahun 2024, rencana awalnya seperti itu. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ditanya mengapa kurikulum yang harus dicanangkan, ya memang melalui kurikulum inilah semua ketertinggalan itu semoga bisa dikejar, bisa dipulihkan kembali. Itu ya Bapak Ibu. Dan pertanyaannya adalah mengapa harus kurikulum Merdeka? Ada apa? Ada kebaikan apa di dalamnya yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2013? Tidak berarti di kurikulum 2013 itu tidak ada hal baiknya begitu ya. Banyak hal baiknya, sudah banyak. Hanya pelaksanaannya ternyata di kelas tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan yang diinginkan atau direncanakan. Baik Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka, unggulan pertama adalah fokus pada pengembangan karakter. Nah, bagaimana kita bisa mengatakan itu? Mungkin Bapak Ibu merasa, loh, di kurikulum 2013 juga kami mendidik karakter siswa, kami mengembangkan karakter siswa, begitu ya. Ya, betul. Tapi, karena di kurikulum 2013, kompetensi yang harus kita latihkan ke siswa itu berupa kompetensi dasar, daftar kompetensi yang sudah fix, sudah given, tinggal pakai, sehingga ada kecenderungan guru di kelas itu ngejar materi gitu ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau udah di MGMP misalnya, satu semester nih kita mau ngajar berapa KD? 6 KD ya. Wah, ini saya baru 3 KD misalnya. Akhirnya yang terjadi adalah Bapak Ibu guru fokus ke ketuntasan materi, bukan pencapaian kompetensinya. Pokoknya udah disampaikan materinya. Kalau ada anak yang kurang kompeten, ya remed aja deh. Remed sekali, kalau nggak ada waktu lagi ya udahlah nilainya KKM dan seterusnya. Sehingga guru-guru ini
tidak punya waktu lagi untuk menumbuh kembangkan karakter yang diinginkan. Misalkan ya berpikir kritis, apalagi di mapel matematika misalnya ya, lalu bernalar kritis, kreatif, lalu kolaborasi dan lain-lain. Guru-guru udah nggak sempat lagi karena saya harus ngejar materi. Jadi begitu masuk kelas menyampaikan materi, lalu latihan, lalu diskusi, begitu terus dan menerus. Nah sehingga akhirnya ya niat kita untuk mendidik karakter siswa belum tercapai secara optimal. Di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, bukti keseriusan pemerintah adalah pemerintah memasukkan pendidikan karakter ini ke struktur kurikulum. Bahkan 20-30% dari pendidikan karakter ini tercantum di struktur kurikulum secara resmi. Jadi dihargai JP-nya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang mengetahui dan sudah melaksanakan betapa proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu, yang P5 itu, pelaksanaannya, alokasi waktunya diambil dari 1 JP dari tiap mapel. Ya, kecuali ada mapel-mapel tertentu yang tidak diambil. Itu menunjukkan pemerintah serius ingin guru-guru lebih intens lagi, lebih optimal lagi dalam mendidik karakter siswa. Bukan selewat-selewat kalau ada waktu atau kalau ingat, tapi benar-benar wajib. Sama wajibnya dengan pembelajaran intrakurikuler di kelas. Seperti itu, posisinya pengembangan karakter di kurikulum Merdeka. Maka proyek ini harus dilaksanakan wajib dalam setahun minimal, tergantung nanti levelnya. Misalnya kalau untuk SMA itu 3 proyek dalam 1 tahun. Dan itu bukan kalau ada waktu, tapi harus dilaksanakan. Itu Bapak Ibu. Sehingga diharapkan jika sudah diakomodir, sudah disediakan jam pelajarannya, sudah disediakan nanti wadahnya, dan seterusnya, Bapak Ibu guru lebih optimal dalam menumbuh kembangkan karakter siswa. Dan itu di luar pembelajaran yang intrakurikuler. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ada 7 proyek bahkan, 7 tema yang disediakan oleh pemerintah. Nah, untuk dipilih oleh guru-guru untuk dijadikan proyek di sekolahnya yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Ya, ada bangunlah jiwa dan raganya, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, dan seterusnya. Diharapkan dengan melaksanakan proyek dengan tema-tema ini, tadi tujuan utamanya siswa menumbuh kembangkan karakter-karakter baik yang ada di profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah keunggulan kurikulum Merdeka itu lebih sederhana dan lebih mendalam. Bapak Ibu tentu bisa melihat redaksi atau narasi dari capaian pembelajaran yang sekarang, yang tidak lagi menyekat antara pengetahuan dan keterampilan. Ya, jadi satu saja rumusan kompetensi, tapi di dalamnya sudah mengandung adanya keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Jadi Bapak Ibu dalam mengolah nilai pun nanti tidak perlu bingung lagi seperti di K13, wah saya udah dapat nilai pengetahuan nih, tinggal nilai keterampilan. Apalagi mapel matematika ya, kadang-kadang Bapak Ibu suka agak bingung, ini keterampilannya apa ya gitu, karena kan keterampilannya bersifat abstrak ya. Saya udah dapat pengetahuannya nih, keterampilannya bagaimana mengaksesnya, menilainya. Nah, di kurikulum Merdeka semuanya lebur jadi satu redaksi, satu narasi, satu capaian pembelajaran. Jadi nilainya pun satu saja utuh. Itu Bapak Ibu. Lebih dalam lagi bahwa nanti Bapak Ibu punya keleluasaan untuk mengembangkan capaian pembelajaran sehingga bisa memilih capaian pembelajaran atau tema atau topik atau kompetensi yang esensial untuk diberikan ke siswa, disesuaikan dengan kondisi siswa, kecepatan belajar dan lain-lainnya tentang siswa, ya gaya belajarnya, minat belajarnya dan seterusnya. Itu ya Bapak Ibu ya, lebih sederhana. Nah, pengurangannya Bapak Ibu, informasinya adalah misalnya di mapel bahasa Indonesia, pengurangannya adalah sampai 57% dari rata-rata jumlah KD kurikulum 2013. Nah, mungkin Bapak Ibu tidak terlalu melihatnya karena capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka sifatnya kan tidak berupa daftar list gitu ya, KD1, KD2, KD3. Nah, sebetulnya itu sudah sangat dikurangi. Di matematika pun sama, di mapel matematika terdapat pengurangan 28% dari jumlah rata-rata jumlah KD di kurikulum 2013. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka ini sudah merasakan ya jauh lebih simpel sehingga Bapak Ibu punya waktu lebih untuk mengembangkan lagi kompetensi yang dilatihkan ke siswa. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, karena Bapak Ibu lebih fokus pada materi esensial sehingga diharapkan pembelajaran yang Bapak Ibu berikan ke siswa lebih mendalam. Bapak Ibu punya waktu lebih untuk ayo silakan diskusi, ayo kerja kelompok, ayo
misalnya mengeksplor materi yang sedang dibahas atau sedang dilatihkan, atau memberikan pembelajaran berbasis proyek atau problem based misalnya, dan lain-lain. Bapak Ibu tidak diburu-buru lagi target mencapai kompetensi tertentu, karena pembelajaran yang Bapak Ibu berikan nanti harus sesuai dengan kondisi kemampuan siswa. Nah, itu salah satu prinsip pokoknya di kurikulum merdeka. Itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah lebih relevan dan interaktif. Nah, salah satunya melalui proyek tadi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Memang masih banyak pihak yang masih bingung. Ini P5 ini posisinya tuh seperti apa dengan dengan pembelajaran yang di dalam kelas ya. Ini P5 ini terkait dengan mapel, apa lintas mapel, atau lebur jadi satu, tidak mengenal lagi sekat-sekat antar mapel dan seterusnya. Semoga nanti ada waktu ya Bapak Ibu kita bicara tentang proyek ini. Namun intinya di proyek ini siswa mendapat kesempatan untuk menumbuh kembangkan karakter mereka dengan tema-tema yang lebih relevan, yang sesuai dengan kehidupan mereka, bukan topik yang ngawang-ngawang lagi. Yang mereka mungkin beyond their knowledge gitu ya, mereka nggak kebayang temanya apa sih nih. Nah, Bapak Ibu tadi melihatnya tema-temanya begitu membumi sesuai dengan dunia anak-anak, dunia siswa kita. Lebih interaktif karena nanti dalam melaksanakan proyek ini siswa yang menjadi pelaku utamanya. Kita hanya memfasilitasi, memotivasi dan seterusnya gitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah lebih merdeka. Lebih merdeka bukan diartikan semaunya begitu ya. Untuk siswa mungkin yang mendengar, wah kurikulum merdeka nih, saya mau milih-milih, saya nggak mau matematik, nggak mau bahasa Inggris, saya maunya sejarah gitu, maunya bahasa apa gitu. Enggak ya, ternyata tetap di koridor yang sudah ditentukan. Hanya saja artinya merdeka di sini, siswa diberi kesempatan, keleluasaan, waktu yang lebih untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dengan minat dan gaya belajar masing-masing. Itu harapan kita yang harus guru-guru perhatikan. Nah, begitu. Jadi, tidak lagi dipukul rata, minggu ketiga bulan Agustus saya sudah harus mencapai 3 KD. Karena nanti di minggu keempatnya saya udah KD keempat misalnya. Tidak lagi, atau materi selanjutnya. Dilihat, kalau ada anak-anak yang memang butuh waktu lebih untuk menguasai materi yang kita berikan, berikanlah. Jangan dipaksa selesai pada waktu yang telah ditentukan. Itu ruhnya dari kurikulum merdeka, Bapak Ibu. Ya. Nah, dari segi guru pun sama, mempunyai kemerdekaan untuk apa? Untuk menentukan kompetensi, nah walaupun kompetensinya udah ada di capaian pembelajaran ya Bapak Ibu ya, tapi minimal keluasan dan kedalaman dari materi yang akan diberikan disesuaikan dengan kondisi siswa, begitu ya. Jadi, nah nanti Bapak Ibu akan sampai ke yang namanya pembelajaran berdiferensiasi itu, pembelajaran yang fokus pada keunikan masing-masing siswa. Wah, seru kalau udah masuk ke situ Bapak Ibu. Itu ya, untuk sekolah ya apalagi. Sekolah mempunyai keleluasaan, kemerdekaan untuk menyusun, mengelola pembelajaran sesuai dengan kondisi siswa, kondisi sekolah, dan seterusnya. Tidak perlu lagi menyamakan dengan kondisi sekolah yang lain. Ini sekolah saya, ini guru-guru saya, siswa saya. Nah, maka susunlah kurikulum operasionalnya sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi nggak lagi menyamakan, andaikan ada di MGMP pun menyamakan apa ya istilahnya, bukan lagi menyamakan materi istilahnya, tapi Bapak Ibu ya, ya mungkin menyamakan persepsi deh gitu ya. Oh materi ini, atau sharing bahan ajar, atau sharing perangkat ajar, mungkin itu yang dilakukan di MGMP. Bukan lagi misalnya kalau di K13 biasanya ada, kita di semester ini kita menentukan KD-nya sampai sini ya gitu. Lalu nanti semester 2 kita harus sampai KD ini dan ini. Boleh menyusun perencanaan dalam program semester tentu, tapi itu bukan harga mati yang harus Bapak Ibu tuntaskan sehingga Bapak Ibu tidak ada waktu lagi untuk menumbuh kembangkan karakter mereka. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi jika ditanya apakah kurikulum merdeka merupakan kurikulum nasional, itu belum ya. Karena masih ada kurikulum 2013 dan ada kurikulum darurat. Silahkan pilih mana yang sesuai. Insya Allah di tahun 2024 lah kurikulum merdeka ini akan disempurnakan lagi berdasarkan masukan-masukan dari kita nih selama 2 tahun melaksanakan ini, disempurnakan lagi. Entah namanya nanti jadi apa, kita tunggu. Atau tetap jadi kurikulum merdeka, nah mungkin juga. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi sebelum ke sini, tidak ada lagi
apa Bapak Ibu anggapan atau stigma yang negatif, misalnya ganti menteri, ganti kurikulum, atau ganti kurikulum karena ganti menteri, itu bisa dipatahkan dengan mudah Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu melihat sendiri, di kurikulum 2013 itu usianya udah berapa? Hampir 9-10 tahun ya Bapak Ibu ya. Lalu menterinya ada berapa selama pelaksanaan kurikulum 2013? Sudah beberapa menteri, ya kan? Ada Pak Muhadjir Effendi, ada Pak Muhammad Nuh, ya, ada Pak Anies Baswedan, dan seterusnya. Terakhir adalah Mas Menteri ini. Tuh ternyata berganti menteri tidak harus melulu ganti kurikulum. Nah, mengapa kurikulum Merdeka kok dicanangkan, diberlakukan di akhir masa pandemi ini? Kita sebut sudah berakhir, insya Allah begitu Bapak Ibu, walaupun masih ada di sana-sini kasus COVID begitu. Ya tadi itu karena untuk tujuannya memulihkan keterpurukan pembelajaran setelah masa pandemi. Jadi bukan karena menterinya, itu ya Bapak Ibu. Dan jika Bapak Ibu mengatakan seperti ini, K13 aja saya belum paham banget. Ya, saya masih banyak belajar. Udah diganti kurikulumnya, kurikulum Merdeka. Jawabannya juga mudah Bapak Ibu. Kurikulum 2013 itu usianya sudah 9 bahkan 10 tahun. Pertanyaannya dibalik jika Bapak Ibu berpendapat seperti itu. 9 tahun ngapain aja kita, gitu kan? Mempelajari K13 nggak beres-beres, nggak paham-paham. Mau nunggu sampai kapan, gitu kan Bapak Ibu ya? Jadi itu excuse atau alasan yang lemah yang bisa dipatahkan dengan mudah begitu ya. Intinya adalah di kita, ya nggak Bapak Ibu? Kitalah kurikulum sejati sebagai guru yang menjadi garda terdepan di kelas. Secanggih apapun, sehebat apapun kurikulum dicanangkan oleh pemerintah, jika kita sebagai pelaksana kurikulum yang sejati masih sulit merubah mindset gitu ya, masih tidak mau berubah, masih menjadikan lagunya Dian Piscesa sebagai lagu kebangsaan, yang apa tuh judulnya Bu, Pak? Aku masih seperti yang dulu begitu ya. Ya sudah, lewat kurikulum sehebat apapun. Jadi kuncinya di kita ya Bapak Ibu ya. Mari kita buka hati kita, mindset kita, pemikiran kita bahwa banyak hal-hal baik di kurikulum Merdeka yang bisa kita laksanakan untuk meningkatkan kompetensi siswa, meningkatkan menumbuh kembangkan karakter siswa. Oke, Bapak Ibu, saya lanjut. Nah, jadi jika ditanya, sering disebutkan ya pembelajaran paradigma baru di kurikulum Merdeka, itu maksudnya apa sih gitu? Apanya yang baru? Mungkin bisa disebut baru, mungkin juga tidak, jika Bapak Ibu sudah melaksanakan ini. Yang pertama adalah pembelajaran paradigma baru, artinya adalah pembelajaran yang berpihak pada siswa, berfokus pada siswa, menghamba pada siswa, tanda kutip. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga menyampaikan, ya di K13 juga saya pembelajaran berpihak pada siswa lah. Saya kan mendidik siswa, bukan yang lain. Iya, tapi benarkah kita sudah benar-benar memperhatikan kondisi siswa? Benarkah kita sudah menyesuaikan pembelajaran yang kita berikan dengan kondisi siswa? Atau selama ini kita menjadi guru yang ke kelas hanya membawa satu obat untuk semua siswa gitu istilahnya ya Bapak Ibu ya. Saya hanya punya satu jenis materi, hanya punya satu jenis model pembelajaran, hanya punya satu jenis assessment, dan hanya punya satu jenis penugasan. Saya nggak peduli anak-anak yang saya ajar, siswa yang saya ajar itu ada yang kinestetik, ada yang auditory, ada yang visual, ada yang slow learners, mungkin ada yang fast learners, ada yang genius, ada yang ABK, semuanya sama pokoknya treatmentnya. Mungkin ada yang seperti itu selama ini. Maka itulah yang dirubah. Menjadi, ayo kita mendekat lebih lebih dekat lagi, membuka hati kita bahwa oh iya, siswa saya berbeda-beda loh. Kalau saya masuk ke kelas 7A, ternyata di dalamnya banyak anak yang auditori, yang visual, yang butuh rangsangan stimulus dari media pembelajaran yang menarik. Oh, kalau masuk ke 7C, kelas 7C ternyata anak-anaknya banyak yang kinestetik, nggak mau diem. Oke, berarti saya harus menyesuaikan kegiatan pembelajaran saya dengan kondisi anak yang seperti itu. Jadi bukannya kita memaksakan pembelajaran model yang saya berikan atau yang saya sudah rancang, tapi melihat lagi lebih dekat. Anak-anak atau siswa yang saya ajar itu seperti apa sih? Minat belajarnya seperti apa sih? Kemampuannya seperti apa? Begitu ya?
Nah, selanjutnya, jika Bapak Ibu sudah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa, maka Bapak Ibu sudah sampai pada teaching at the right level. Bapak Ibu sudah memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa. Nah, kebayang Bapak Ibu ya, anak-anak juga akan, siswa kita juga akan lebih nyaman karena melihat gurunya ternyata mengakomodir semua keunikan yang ada di diri mereka masing-masing. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ujungnya lagi adalah dengan pembelajaran tadi yang berpihak pada siswa, kita akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang menjadi guru penggerak ya, mungkin ini sudah sangat menguasai, sangat memahami yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pentingnya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini arahnya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu merasa saya sudah melaksanakan ini kok, saya sudah menyesuaikan pembelajaran saya dengan kondisi kemampuan dan lain-lainnya tentang siswa saya, berarti ini bukan hal yang baru. Lanjutkan, bagus Bapak Ibu. Ya, kembangkan lagi. Tapi jika Bapak Ibu merasa, oh iya ya, saya seharusnya membuka, melihat lagi lebih dekat tentang perbedaan yang ada di siswa saya. Dan itu saya tindak lanjuti di kegiatan pembelajaran. Nah, berarti ini sesuatu yang tanda kutip baru untuk Bapak Ibu laksanakan. Walaupun saya yakin Bapak Ibunya sebagai guru pasti kita akan mengenal, ya nggak Bapak Ibu, perbedaan dari siswa-siswa kita. Ya kan, selama ini. Kan, misalkan kita udah mengajar 2 bulan aja, itu udah kenal kan. Saya kalau masuk ke kelas 6C misalnya ya, wah anak-anaknya ternyata anteng, diam, kalau dijelaskan sekali langsung mengerti, diberi latihan ini dan itu langsung mengerjakan dengan aktif dan seterusnya. Tapi kalau masuk ke kelas ini, waduh banyak anak-anak yang apa ya, misalnya agak tanda kutip kurang bisa diatur, banyak yang banyak bicara sendiri, banyak yang nggak mau diam dan lain-lain. Oh, masuk lagi ke lebih apa ke siswa per individual. Kalau di kelas itu ada yang namanya si A misalnya atau si B. Waduh, itu kalau saya ngajar itu ngantuk terus, anaknya tiduran terus. Oh, tapi ada lagi kalau masuk ke kelas yang ini, ada anak yang namanya si C atau si D. Wah, sangat atentif, sangat aktif dan seterusnya. Ya nggak Bapak Ibu? Sebetulnya Bapak Ibu sudah mengenal itu karakter perbedaan siswa. Tapi mungkin selama ini kita hanya mengenal perbedaan itu siswa dan hanya jadi bahan pembicaraan di ruang guru. Begitu ya Bapak Ibu ya. Begitu masuk ruang guru, aduh saya baru ngajar dari kelas misalkan 7E dan ternyata anaknya begini. Mungkin guru yang lain menimpali, iya betul, saya juga masuk kelas itu sama gitu. Anaknya rame dan seterusnya. Dan ya, hanya sampai di situ. Nah, di kurikulum Merdeka, semua pengetahuan Bapak Ibu tentang perbedaan kondisi siswa tadi ditindaklanjuti di pembelajaran, bukan menjadi bahan gibahan, waduh, sampai bahan gibahan ya, bahan pembicaraan guru semata di ruang guru. Itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau ditanya pembelajaran paradigma baru, nah, di kurikulum Merdeka inilah poin-poin utamanya. Baik, nah ini prinsip Merdeka dalam pembelajaran penilaian. Nanti kita sampai ke penilaian. Guru menyesuaikan rancangan pembelajaran dengan tahapan perkembangan dan kemampuan belajar siswa. Makanya nanti ada asesmen diagnostik kan Bapak Ibu ya. Nah, di mana fungsinya adalah kita mendapatkan informasi lebih awal tentang siswa yang kita ajar itu ada di level mana, gitu kan? Siswa yang kita ajar itu sudah sejauh mana mengetahui materi yang akan kita berikan, dan seterusnya. Terus juga siswa mempunyai waktu yang sesuai. Jadi dari pihak guru bisa menyesuaikan rancangan pembelajaran dengan tahapan perkembangan belajar siswa. Dari pihak siswa punya waktu yang cukup untuk tadi menguasai atau memahami suatu kompetensi yang kita latihkan. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini fase-fase yang mungkin Bapak Ibu juga sudah sangat paham dari fase A sampai fase F. Jika ditanya mengapa sih harus ada fase, kan udah ada kelas 1, 2, 3 gitu ya, 4 sampai kelas 12. Salah satu tujuannya adalah pemerintah menetapkan 6 fase ini kembali untuk memberikan waktu yang lebih pada siswa yang mungkin belum menuntaskan, belum menguasai materi di fase sebelumnya, itu di tahun yang kedua. Misalnya, di fase A deh, kelas 1 dan 2 SD. Di kelas 1 ada kompetensi-kompetensi yang belum dicapai oleh beberapa siswa. Maka kompetensi yang belum dikuasai ini silahkan dilanjutkan untuk dilatihkan, untuk dikuasai oleh siswa di kelas berikutnya, tapi di fase yang sama, yaitu di kelas 2 misalnya.
Jadi kalau mau idealnya Bapak Ibu, tidak ada istilah tidak naik kelas dalam fase. Bahkan tidak naik kelas ini sangat tidak direkomendasikan dalam kurikulum merdeka. Begitu ya, bukan jalan yang terbaik. Itu Bapak Ibu. Sehingga di dalam fase ini, siswa punya kesempatan lebih untuk menuntaskan, mencapai kompetensi yang diajarkan. Beda kalau batasannya hanya 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun begitu ya, kan singkat berarti hanya 2 semester. Nah, tapi kalau fase minimal ada 4 semester ya, 2 tahun. Begitu Bapak Ibu ya. Hanya mungkin bahkan di SMP itu fasenya sampai 3 tahun dalam satu fase Bapak Ibu. Nanti hubungannya dengan capaian pembelajaran ya kan. Jadi capaian pembelajarannya untuk mapel-mapel itu Bapak Ibu harus menganalisis yang di SMP-nya, yang mengajar di SMP untuk 3 tahun. Yang kelas 7 apa, 8 apa, 9 apa. Dari satu CP, dari satu narasi atau redaksi capaian pembelajaran. Nah, kalau di fase E kebetulan hanya satu tahun untuk satu fase dan di F adalah 2 tahun. Itu ya Bapak Ibu sekilas tentang fase ya, yang mengiringi memang kelas demi kelas, tapi tadi maksudnya adalah memberi keleluasaan. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Jadi bukan lagi ganti menteri, ganti kurikulum gitu ya. Atau saya belum paham K13 tapi kok sudah ada kurikulum baru ya. Mari kita meninggalkan excuse alasan-alasan yang sebetulnya menutupi optimalan kita ya dalam menjalankan tugas kita sebagai guru ya, baik di K13 maupun di kurikulum merdeka. Nah, ini sedikit tentang regulasi ya Bapak Ibu ya. Jadi pemerintah sudah memberikan regulasi yang lengkap ya, mulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, di mana di dalam standar proses itu diatur tentang modul ajar atau RPP-nya seperti apa sih, perencanaan pembelajarannya begitu ya. Lalu ada standar penilaian, ada lagi yang regulasi tentang capaian pembelajaran yang menjadi tanda kutip kitab sucinya Bapak Ibu dalam mengajar ya, di mana Bapak Ibu bisa menemukan kompetensi apa sih yang harus saya latihkan ke siswa. Nah, itu ada di regulasi nomor 33 dan seterusnya ya Bapak Ibu, nanti bisa lihat slide-nya setelah webinar ini. Nah, ini sedikit informasi tentang pelaksanaan kurikulum merdeka jalur mandiri Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir kalau sekolahnya belum mendapat kesempatan menjadi sekolah penggerak atau SMK pusat keunggulan. Bapak Ibu bisa mempelajari gitu ya, bisa melaksanakan kurikulum merdeka dengan melalui ya terutama salah satu sumber belajar yang sangat bermanfaat yaitu melalui PMM ya, platform Merdeka Mengajar ya. Moga Bapak Ibu sudah menginstalnya, sudah punya di laptop maupun di HP ya. Juga ada belajar bersama di komunitas belajar ya, atau melalui webinar-webinar yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek, atau bertanya ke helpdesk jika bingung dan seterusnya ya. Intinya Bapak Ibu, walaupun di antara Bapak Ibu mungkin ada sekolahnya yang masih melaksanakan IKM kurikulum mereka secara mandiri, akses belajar sangat banyak begitu ya. Jadi bukan alasan jika Bapak Ibu merasa kurang optimal karena tidak didampingi oleh pemerintah secara intens gitu ya. Akses belajar sudah terbuka luas. Nah, ini ya, platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu bisa optimalkan semua bahan ajar, penilaian, dan menu-menu lainnya, fitur-fitur lainnya di platform ini. Ya, Bapak Ibu. Oke, di sini ada materi untuk kita nanti mengajar, gitu ya. Ada untuk belajar juga, ada untuk berkarya. Bapak Ibu bisa posting, tapi harus dikurasi dulu ya kalau mau diposting di PMM ini. Baik Bapak Ibu, ini sekilas saja tentang platform kurikulum merdeka. Selanjutnya sedikit saya bahas tentang kerangka dasar. Kerangka dasar di kurikulum merdeka ini ya Bapak Ibu ya. Jadi pemerintah sudah menyusun serapih dan sesistematis mungkin, sama sih dengan kurikulum 2013 ya. Mana yang menjadi wewenang pemerintah, mana yang menjadi wewenang guru, mana yang harus dilaksanakan atau disusun oleh sekolah. Tentu saja kalau pemerintah wewenangnya atau ranahnya adalah mulai dari menentukan tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi itu pun ditentukan oleh pemerintah, kita tinggal melaksanakan. Yang mulai beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa ya, dan berakhlak mulia, lalu berkebinekaan global ya, gotong royong, bernalar kritis, kreatif dan mandiri.
Nah, itu tinggal kita analisis dan kita kembangkan nanti baik di dalam pembelajaran di kelas maupun di proyek. Ada SKL pun sudah ditentukan, standar isi, standar proses, dan standar lainnya. Nah, struktur kurikulum pun Bapak Ibu tentu tinggal pakai. Kalau mapel saya nih di kurikulum Merdeka berapa ya? Gitu. Silakan ada di sini. Nanti kita lihat Bapak Ibu betapa matematika pun tentu mengalami perubahan sedikit, dan mapel lainnya juga sama. Perubahan karena dikaitkan dengan diambilnya 1 jam pelajaran dari mapel ya, dari alokasi waktu untuk mapel kita untuk pelaksanaan proyek. Ada capaian pembelajaran, itu pun ranahnya wewenangnya pemerintah. Kita tidak perlu membuat yang baru, sama seperti KD pun tidak kan. Dan ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Sampai pemerintah menentukan, ini loh prinsip pembelajaran dan asesmen di kurikulum Merdeka. Bapak Ibu pastikan ya, saat mengajar, saat menilai ada di koridor ini, melaksanakan prinsip-prinsip ini. Lalu ada, nah di yang di highlight di warna biru inilah ranahnya guru-guru Bapak Ibu ya, menyusun buku, menyusun modul ajar, bahan ajar, TP, tujuan pembelajaran, ATP dan seterusnya. Nah, untuk sekolah tentunya menyusun bersama tim pengembang kurikulumnya menyusun kurikulum operasional sekolah, pengganti istilah dari KTSP begitu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya bicara struktur. Nah, secara singkat saja Bapak Ibu. Bu Nur mungkin boleh ingatkan saya jika waktunya sudah harus ke sesi tanya jawab. Tapi ini ada ratusan slide ini. Semoga tercover. Ya. Masih 30 menit lagi sebelum sesi tanya jawab. Oke, siap. Oke, kita coba mengcover sebanyak mungkin yang bisa di-cover dalam 30 menit ya. Terima kasih Bu Nur. Baik, bicara tentang struktur kurikulum Bapak Ibu ya. Nah, terdapat perbedaan-perbedaan. Kita belum bicara jamnya ya, tapi ini secara umum struktur kurikulum di kurikulum Merdeka terbagi menjadi 2 kegiatan utama, yaitu kegiatan yang intrakurikuler yang kita laksanakan di kelas ya Bapak Ibu, yang berbasis mapel, dan ada yang sifatnya ko-kurikuler, yaitu dalam bentuk proyek. Kalau saya sampaikan proyek, berarti proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 2 kegiatan utama itu yang kita laksanakan di kurikulum Merdeka. Tentunya dengan kegiatan ekskul ya, tapi yang masuk ke dalam struktur adalah dua kegiatan ini. Baik, di PAUD misalnya Bapak Ibu ya. Nah, capaian pembelajarannya di sini disebutkan diutamakan pada kegiatan bermain belajar yang terpadu. Jumlah jamnya juga disebutkan ya, per minggunya seperti apa, dan terdiri dari 3 elemen utama. Ada nilai agama, budi pekerti, ada jati diri, dan tentang dasar-dasar literasi, sains, teknologi, dan seterusnya, dan matematika tentunya. Di SD pun kalau bicara fase, memang di PAUD belum dikenakan fase mulai diawali dari SD, fase A, fase B, fase C ya. Bapak Ibu tadi sudah kita bahas tentang fase. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila pun sudah mulai dilaksanakan, harus dilaksanakan dari mulai level SD. Cuman jumlah proyeknya mungkin ya hanya 2 saja dalam 1 tahun begitu. Lalu di SMP pun sama, sekitar 25% dialokasikan dari JP itu untuk pelaksanaan proyek ya, sekitar 3 proyek dalam 1 tahun di fase D ini. Lalu di SMA pun mengalami perubahan yang cukup signifikan Bapak Ibu ya, dengan tidak ada lagi program peminatan, nggak ada lagi dikotomi anak IPS atau anak IPA. Yang ada adalah kelompok mata pelajaran gitu ya. Nah, siswa nanti dibolehkan memilih beberapa mata pelajaran, nanti ada aturannya seperti apa. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi ini juga rekapnya lah ya, rangkumannya dari karakteristik kurikulum di setiap jenjang, mulai dari PAUD sampai SMA, SMK, dan SLB. Begitu Bapak Ibu. Nah, mungkin saya agak skip saja. Ini sekilas gambaran bagaimana perubahan penyusunan struktur kurikulum di kurikulum Merdeka dengan adanya yang di kolom tengah ini ya Bapak Ibu, alokasi waktu untuk proyek diambil 36 minggu ya. Nah, jadi dari keseluruhan misalnya 1 minggu itu mata pelajaran pendidikan agama seharusnya adalah 4 JP per minggu. Tapi karena diambil 1 JP untuk alokasi proyek, maka di kelas guru-guru agama di SD ini melaksanakan atau memberikan mata pelajaran agama ini sebanyak 3 JP begitu. Mapel lainnya juga sama, ada pendidikan Pancasila ya, harusnya
apa ini sekian JP ya, 180 JP per tahun. Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu menghitung jumlah jam pelajarannya itu per tahun, sehingga memungkinkan keleluasaan bagi misalnya tim kurikulumnya untuk menyusun penjadwalan secara blok begitu ya. Jadi tidak mesti reguler tiap minggu ada, tiap semester ada. Oleh karena itu penghitungan waktunya adalah batasannya per tahun. Namun tentu setiap minggu kita harus tahu berapa JP-nya. Itu Bapak Ibu ya. Ada bahasa Indonesia yang harusnya 288 JP per tahun tapi dikurangi untuk proyek, bahkan 72 ya, 2 JP dan seterusnya. Nah, ini untuk SMP juga sama Bapak Ibu ya. Pendidikan agama yang harusnya 3 JP, nah, di Dapodik diakuinya 3 JP begitu, tapi di kelas dilaksanakannya 2 JP. Yang 1 JP lagi dialokasikan untuk proyek. Pun ini hati-hati Bapak Ibu, jangan disalahpahami bahwa setiap mapel misalnya merasa, wah saya 1 JP udah diambil dari mapel saya nih, berarti saya berhak atau harus gitu ya terlibat dalam atau menjadi koordinator di proyek. Bagus semangat itu, tapi konsepnya tidak begitu. Karena di proyek P5 ini istilahnya kayak jus gitu. Jadi nggak lagi ada sekat mapel-mapel, nggak kelihatan lagi. Ini 1 jam dari PPKN loh, ini 1 jam dari bahasa Indonesia loh, kayak gitu ya. Kayak kalau di jus kan semua buah sudah menyatu, nanasnya ya, manggahnya atau apapun itu ya udah jadi satu. Sama di proyek juga nggak lagi ada sekat per mapel begitu. Jadi kalau misalkan ada proyek tentang demokrasi gitu ya, terus nanti proyeknya misalkan anak-anak melaksanakan pemilihan ketua OSIS secara demokratis gitu ya. Nah, jangan merasa wah ini sih yang cocok terlibat guru pendidikan Pancasila, sekarang namanya pendidikan Pancasila, dan misalkan bahasa Indonesia misalnya. Tidak seperti itu konsepnya. Jadi semua guru berhak untuk terlibat menjadi koordinator dalam proyek. Misalnya ada lagi temanya tentang dampak lingkungan gitu ya, tentang gaya hidup berkelanjutan. Wah, ini yang bagus terlibat adalah guru IPA nih gitu ya, atau proyek IPAS misalnya. Tidak begitu. Jadi semua guru berhak untuk terlibat dalam pelaksanaan proyek. Oke Bapak Ibu, untuk struktur SMA juga sama ya tadi. Jadi tidak ada lagi peminatan, tapi diperbolehkan mengambil beberapa mata pelajaran pilihan sesuai minat, bakat, dan aspirasinya meskipun pelajaran itu lintas jurusan. Jadi siswa di kelas IPA boleh juga mengambil beberapa mata pelajaran di kelas IPS. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kita tidak terlalu detail di dalam hal ini ya, karena banyak sekali yang akan kita bahas. Nah, ini juga sama ya Bapak Ibu, pengambilan jam pelajaran dari mapel yang di intra untuk pelaksanaan proyek. Jadi Bapak Ibu mengajarnya dengan JP yang sudah dikurangi untuk proyek. Gitu. Untuk SMK juga sama. Di SMK ada beberapa perubahan ya. Misalnya untuk PKL ya, kalau ada Bapak Ibu yang mengajar di SMK, nah itu ada PKL yang biasanya dilaksanakan di kelas 11 di semester 4 itu dilaksanakan di kelas 3 ya, atau di fase yang terakhir di semester 6 gitu ya. Jadi tidak lagi di kelas 11. Nah, itu untuk PKL atau prakerin ya, praktek kerja industri. Dan seterusnya. Ada lagi mapel baru ya, informatika, ada lagi proyek IPAS, penggabungan antara ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Kalau di SMK, Bapak Ibu, itu ada perubahan yang signifikan untuk mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris, di mana kedua mapel ini sudah masuk ke dalam kelompok mata kejuruan gitu ya. Nah, jadi ini masih yang tampilannya belum ini ya. Seharusnya sudah, ini salah ininya, judulnya. Harusnya mata pelajaran kejuruan ya. Nah, jadi matematika dan bahasa Inggris itu di SMK sudah masuk ke dalam kelompok mata kejuruan. Mengandung arti bahwa semua materi yang kita berikan, kita latihkan kepada siswa sedapat mungkin dikaitkan dengan kompetensi yang siswa pelajari di program keahlian masing-masing. Jadi Bapak Ibu nih misalnya peserta webinar pada malam hari ini ada yang mengajar di SMK, ada yang di jurusan mana, program keahlian akuntansi. Sedapat mungkin memberikan materi dengan misalkan matematika gitu ya, atau bahasa Inggris, itu
dengan nuansa ya tadi, kalau anak nanti belajar di bidang akuntansi, mau ketemu apa aja bentuk matematika atau hal-hal yang bisa mereka temukan di matematika di bidang akuntansi. Sedapat mungkin sih, saya mengerti ini tidak mudah, tidak seperti disampaikan gitu ya, atau diinginkan pemerintah misalnya. Tapi intinya Bapak Ibu, kita berusaha mengkaitkan materi yang kita berikan itu sedapat mungkin siswa bisa melihat relevansinya dengan kompetensi yang ada di jurusan. Jadi kalau anak misalkan di SMK belajar di misalnya perhotelan gitu ya, oh saya bisa melihat, oh bahasa Inggrisnya yang saya butuhkan ini, matematika yang saya butuhkan ini. Oh saya misalkan siswa itu belajar di Dekovi, desain komunikasi visual. Nah, saya butuh matematikanya seperti apa, bahasa Inggrisnya seperti apa. Idealnya seperti itu. Tapi tentu Bapak Ibu tetap harus berdasarkan capaian pembelajaran. Itu ya Bapak Ibu sekilas tentang struktur kurikulum di kurikulum Merdeka. Nah, ini spektrum-spektrumnya untuk Bapak Ibu yang mengajar di SMK, ya, terdapat perubahan-perubahan. Ya misalnya multimedia begitu ya, itu lebur sudah tidak ada lagi tapi menjadi desain komunikasi visual misalnya ya. Ada yang perkantoran yang biasanya jadi asalnya OTKP menjadi manajemen perkantoran dan layanan bisnis misalnya dan seterusnya. Oke ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah tadi kita memahami maksud baik dari kurikulum Merdeka ini apa saja, prinsip-prinsip baiknya apa saja, yang harus dilakukan oleh guru adalah minimal 4 hal ini. Yang pertama adalah harus memahami capaian pembelajaran di mapel masing-masing. Ya, Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu sudah melaksanakan ini, apalagi yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka secara mandiri maupun yang sudah mendapat pendampingan dari pemerintah. Memahami capaian pembelajaran, di dalamnya ada apa saja, rasionalnya apa saja, tujuan pembelajaran dari mapel kita apa saja. Ya, tujuan pembelajaran dari mapel matematika itu apa sih? Oh, ternyata melatih misalnya kan daya nalar, kritis, sistematis, logis siswa. Kan itu yang harus kita tumbuh kembangkan di siswa. Oh, ternyata rasionalnya, urgensinya anak belajar matematika itu supaya mereka bisa mengembangkan apa dan apa. Ya, terus karakteristiknya juga ada itu di dokumen capaian pembelajaran di regulasi yang nomor 33. Harusnya bukan nomor 8 lagi ya, tapi sudah nomor 33. Oke, Bapak Ibu. Lalu setelah kita memahami capaian pembelajarannya apa saja, isinya apa saja, kompetensinya apa saja, kontennya apa saja, maka kita harus mampu membuat tujuan pembelajaran, menurunkan CP tadi ke tujuan-tujuan pembelajaran. Sekian banyak TP-TP, nanti kita susun secara logis dan sistematis menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, inilah yang kita laksanakan di kelas. Alurnya sudah disusun. Kalau baru menurunkan TP-TP Bapak Ibu, pekerjaan Bapak Ibu belum selesai. Belum. Tuntasnya adalah setelah TP-TP itu mungkin Bapak Ibu akan ada yang dirubah susunannya. Mungkin ada yang dipadatkan lagi, ada yang dipadukan lagi. TP1 dan TP2 nih sepertinya bisa menjadi satu TP misalnya. Nah, itu prosesnya nanti akhirnya menjadi ATP. Terakhir adalah merancang pembelajaran, di mana Bapak Ibu harus mampu merancang pembelajaran yang tadi berpihak pada siswa, pembelajaran berdiferensiasi. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke CP sedikit. Bapak Ibu tentu sudah mengetahui bahwa capaian pembelajaran merupakan paduan ya, kompetensi ya, terdiri dari pengetahuan, ya keterampilan, ya sikap yang harus dicapai peserta didik di setiap fase Bapak Ibu. Jadi, batasannya CP bukan tahun. Tidak ada itu CP matematika kelas 10, CP matematika kelas 7 tidak, tapi CP matematika fase D, fase E, fase F misalnya. Itu ya. Jadi, batasan waktunya fase. Dan Bapak Ibu pun sudah, seperti yang tadi saya sampaikan, di dalamnya sudah mengandung nilai-nilai sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi kalau bertanya, nilai sikapnya mana? Bapak Ibu masukkan ke dalam rubrik penilaian. Salah satu aspeknya yang dinilai adalah sikap. Nah, maka nanti nilai yang dihasilkan sudah di dalamnya ada nilai sikap. Itu Bapak Ibu ya. Dan di dalam CP pasti ada, di dalam redaksi narasi capaian pembelajaran pasti ada kompetensi, pasti ada materinya. Samalah seperti kompetensi dasar. Ya Bapak Ibu. Nah, CP itu ibaratnya kan
seperti tujuan akhir begitu ya, adanya yang nanti di kelas 12 di fase F ke kelas terakhir di kelas 12. Ibarat kita mau ke Bandung, bawa anak-anak kita mau ke Bandung, misalnya dari Bogor deh yang saya tahu Bapak Ibu ya. Nah, jalan ke Bandung tuh kan macam-macam, bisa lewat jalan tol, bisa lewat puncak, lewat Sukabumi, darat, laut, udara begitu. Nah, semua jalur yang kita pilih, nah itu kita sesuaikan dengan kondisi siswa. Kalau mau jalur tol, oh berarti anak-anaknya mungkin misalnya yang tidak punya kendala belajar gitu. Jadi bisa diajak lari, bisa diajak lari dalam arti bisa dijelaskan, dilatihkan sekali, 2 kali sudah langsung mengerti. Ada mungkin yang butuh waktu lebih lama dan seterusnya. Jadi teaching at the right level harus selalu ada di benak kita saat kita mau masuk kelas. Ini kondisi anak saya seperti apa, siswa saya seperti apa. Jadi ada kemungkinan dong Bu, rencana pembelajaran di satu kelas berbeda dengan kelas yang lainnya. Sangat Bapak Ibu ya. Jadi boleh sih di MGMP menyusun satu misalnya modul ajar untuk semua, boleh. Tapi nanti Bapak Ibu kembangkan lagi, sesuaikan dengan kondisi dari kelas-kelas yang Bapak Ibu ampu gitu. Sekarang tentang kaitan CP dengan profil pelajar Pancasila, tentu saja sangat erat. Di mana tujuan akhir dari semua proses pembelajaran dan pendidikan di Indonesia adalah untuk mencapai mewujudkan siswa yang mempunyai profil seperti yang ada di dalam Pancasila begitu ya, yang 6 dimensi. Nah, itu di apa Bapak Ibu diwujudkan lagi dalam kalimat CP. Nah, lalu di breakdown lagi ke TP lalu ke ATP. Itu. Jadi, yang 6 dimensi ini selalu kita kaitkan dalam kegiatan pembelajaran. Selalu kita cantumkan di modul ajar, Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih dimensi mana. Kalau bicara dimensi, berarti yang 6 ini nih Bapak Ibu yang atas. Beriman, berdakwah pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan seterusnya. Itu dimensi yang puncaknya, begitu ya. Nah, jika Bapak Ibu mau mengambil yang elemennya ya yang merupakan breakdown lebih terinci dari tiap dimensi pun boleh. Misalnya Bapak Ibu ingin mengambil akhlak terhadap alam mana ya? Saya inginnya di dalam materi saya ini ingin menumbuh kembangkan cinta pada alam, menghargai alam. Oh, ternyata ada di dimensi yang pertama ya, yaitu akhlak kepada alam. Saya ingin mengkaitkan dengan karakter atau dimensi nasionalisme, cinta pada negara. Mana? Oh, ternyata ada di dimensi pertama, akhlak bernegara. Saya ingin menerapkan, menumbuh kembangkan sikap atau karakter kolaborasi, bekerja sama dengan temannya. Adanya di mana ya? Oh, ternyata ada di gotong royong. Nah, maka di elemen-elemen ini Bapak Ibu bisa melihat lebih detail lagi ya, turunannya dari tiap dimensi. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Silakan itu dicantumkan. Nah, ini contoh dari rumusan, redaksi, narasi CP, capaian pembelajaran. Misalnya untuk bahasa Inggris, Bapak Ibu bisa melihat betapa Bapak Ibu punya keleluasaan untuk menentukan mana materi yang lebih esensial. Misalnya bunyinya adalah pada akhir fase E, contohnya adalah fase E untuk kelas 10 SMA atau SMK. Peserta didik menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi, tujuan, dan pemirsa pembacanya. Sudah, itu saja yang dicantumkan di CP. Terus sebagai guru, misalnya kebetulan Bapak Ibu mengajar atau mengampu mapel bahasa Inggris, saya harus menentukan materinya apa. Diberikan keleluasaan pada Bapak Ibu, yang penting adalah siswa mampu, tadi kompetensinya, berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan teks lisan, tulisan, maupun visual. Ekspresi bahasa, jenis teks, dan lain-lain Bapak Ibu yang menentukan. Urutannya mau apa dulu Bapak Ibu yang menentukan. Itu salah satu bentuk kemerdekaan Bapak Ibu dalam menyusun materi. Nah, misalnya ya, ini lalu ada elemennya. Kan di tiap CP ada elemen ya Bapak Ibu ya. Ada kelompok kompetensi esensial. Misalnya dalam bahasa Inggris ada 3 pasang elemen begitu ya. Yang kaitannya sebetulnya dengan keterampilan bahasa. Lalu di matematika misalnya. Di fase E, kelas 10 SMA atau SMK. Di akhir fase E, peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat menggunakan barisan dan deret dalam bunga, tunggal, dan majemuk. Nah, kalau dilihat Bapak Ibu karakteristiknya, kalau di CP matematika ini sudah spesifik ya, mengarah ke tema-tema atau ke topik materi tertentu. Tidak apa-apa, Bapak Ibu tetap punya kemerdekaan nanti untuk menentukan keluasan dan kedalamannya saat mau menentukan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat itu mau sejauh apa, gitu ya. Barisan dan deret itu mau sejauh apa, dan seterusnya.
Nah, jadi Bapak Ibu dari satu redaksi narasi CP ini Bapak Ibu kembangkan ke tujuan pembelajaran. Bapak Ibu analisis. Nah, sayang waktunya terbatas ya. Nah, kalau waktunya cukup nanti ada cara yang atau Bapak Ibu mungkin sudah mampu melakukannya, sudah bagus melakukannya untuk menganalisis, menurunkan kompetensinya apa aja nih, gitu kan? Kontennya apa saja dari berbagai konten dan kompetensi, lalu Bapak Ibu menyusun tujuan pembelajaran. Nah, misalnya elemen di mapel matematika, Bapak Ibu tentu sudah mengetahui ya, ada bilangan, aljabar, fungsi, pengukuran geometri, analisis data dan peluang. Nah, cara Bapak Ibu menganalisis CP, lalu menyusun TP, lalu akhirnya menjadi ATP, itu sama sebetulnya saat Bapak Ibu bekerja di kurikulum 2013. Misalnya menganalisis KIKD gitu kan. Lalu Bapak Ibu menyusun IPK, indikator pencapaian kompetensi. Masih ingat kan Bapak Ibu? Dan sekarang masih dilakukan kan? Karena belum belum semua tingkat menggunakan kurikulum merdeka. Misalnya minimal 2 IPK. Ingat kan Bapak Ibu ya? Minimal kita menyusun 2 IPK dan untuk 1 KD. Karena IPK itu ibaratnya anak tangga siswa menuju kompetensi akhir begitu. Nah, lalu setelah itu kumpulan IPK dalam semua KD dalam 1 tahun misalnya direkap dalam silabus lalu diturunkan ke RPP. Bisa untuk 1 atau 2 materi. Nah, untuk 1 atau lebih pertemuan. Sama di kurikulum merdeka juga kita menganalisis CP. CP diturunkan ke dalam tujuan pembelajaran. Ya, tadi disusun lagi TP-TP yang udah diturunkan ini. Mau seperti ini saja, atau mau ada perubahan, atau mau ada yang dibalik susunannya. Lalu akhirnya diwujudkan dalam modul ajar. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini sedikit penjelasan tentang TP itu seperti apa, begitu ya. Tapi intinya Bapak Ibu, pemerintah tidak memberikan beban yang berat. TP-nya harus sempurna ya, harus ABCD, harus ada audience, behavior, ada condition sama apa satu lagi, degree gitu ya, seperti waktu di kurikulum 2013. Disediakan beberapa ini dan itu, siswa dapat melakukan, siswa dapat menganalisis dengan, nah degree-nya apa. Di kurikulum merdeka, pemerintah minimal hanya mengharuskan ada 2 aspek dalam tujuan pembelajaran yang kita susun. Ada kompetensi dan ada konten. Sederhana itu udah sah hukumnya menjadi tujuan pembelajaran. Tapi kalau Bapak Ibu sudah biasa menyusun TP dengan sempurna, dengan ABCD tadi, ada audience-nya, behavior, dan seterusnya, bagus, lanjutkan. Kalau yang udah bagus, kenapa harus jadi minimalis gitu kan Bapak Ibu? Nah, ini contohnya. Ini juga sudah ada peserta didik, ada audiensnya ya. Misalnya Bapak Ibu cuma membuat TP mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan guru dan teman sebaya. Nah, itu saja udah jadi TP gitu ya. Yang penting di dalamnya ada kompetensi. Kompetensinya apa? Berkomunikasi. Lalu kontennya apa? Dalam bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Inggrisnya ini nanti Bapak Ibu turunkan yang mengajar atau mengampu mapel bahasa Inggris misalnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah dibuat bingung, TP-nya beda gitu dengan IPK, sama ya, bahkan boleh minimalis. Nah, taksonomi Bloom juga boleh dipakai dengan berjenjang. Jadi Bapak Ibu menyusun TP-nya sama prinsipnya. Mulailah dengan TP yang paling mudah, yang paling konkret, yang paling dekat dengan kehidupan siswa. Ya, dengan pemahaman siswa. Jangan tiba-tiba Bapak Ibu membuat TP mampu mengevaluasi, ya itu kan udah tinggi banget. Nah, mulailah dari menyebutkan, apalagi mengelompokkan, mengidentifikasi, menjelaskan, terus nambah lagi, lebih tinggi lagi, menganalisis, kayak gitu. Sama prinsipnya saat kita menyusun IPK, ya Bapak Ibu. Oke, lalu TP-TP itu disusun menjadi ATP. Nah, ini nanti ATP itulah yang Bapak Ibu nanti jadikan unit. Jadi TP-TP yang udah disusun, yang udah diturunkan dari elemen-elemen, ya misalnya dapat 50 TP. Bapak Ibu kelompokkan lagi menjadi beberapa unit supaya nanti mudah mengelompokkan cakupan materinya, lingkup materinya, dan pembuatan modulnya atau modul ajar atau RPP. Oh, ini modul ajar untuk unit 1. Oh, tentang bilangan dan deret misalnya. Oh, ini modul ajar untuk unit 2. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini apanya itu bukan tugas akhir ya, tugas selanjutnya setelah TP tersusun jadi ATP, Bapak Ibu menentukan JP-nya, ya kan? Untuk ATP unit 1 berapa JP? Untuk ATP unit 2 berapa JP? Misalnya ini contohnya kebetulan mapel produktif 432. Kalau untuk matematika berarti kan Bapak Ibu pilihnya yang mana? Yang tercantum di Dapodik yang 4 jam atau yang 3 jam yang di kelas?
Tentunya yang 3 jam, yang realnya kita laksanakan di kelas, kan hanya 3 JP. Ya sudah, berarti Bapak Ibu menyusun menghitung JP-nya adalah berdasarkan jumlah real yang kita laksanakan di kelas ya itu. Nah, kalau udah sampai ke JP gini udah enak program semesternya Bapak Ibu. Terakhir masukkanlah ke seperti silabus kalau di kurikulum 2013. Ya sama lah di kurikulum Merdeka juga ya, istilahnya aja jadi ATP. Jadi kalau ditanya di kurikulum Merdeka ada silabus nggak? Ada, namanya ya ATP tadi. Kumpulan TP-TP yang sudah fix susunannya, sudah logis dan sistematis, dan itulah yang akan dilaksanakan di kelas. Nah, ini bentuk silabusnya di kurikulum Merdeka Bapak Ibu ya. Bedanya hanyalah, nah ini kebetulan yang jadi topiknya yang bahasa Inggris, ada elemen yang biasanya KD dirubah jadi elemen, tujuan pembelajaran, biasanya kan IPK. Nah, ini menjadi tujuan pembelajaran. Ada profil pelajar Pancasila, ya. Ada penilaian. Nah, kita belum ke penilaian. Itu ya Bapak Ibu ya, tentang capaian pembelajaran yang menantang kita untuk mengeksplor lagi materi esensial apa yang layak diberikan ke siswa kita sesuai dengan kondisi siswa kita. Nah, asesmen Bapak Ibu, inilah prinsip penilaian yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Intinya adalah asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Selama ini mungkin ada beberapa dari kita yang menjadikan asesmen hanyalah bagian akhir dari pembelajaran, di luar proses pembelajaran. Nah, sekarang konsep itu dirubah Bapak Ibu. Ya, nah, kita lihat ini satu prinsip saja dulu karena mengingat waktu. Intinya adalah masukkanlah proses asesmen di dalam proses pembelajaran. Maka Bapak Ibu, saat Bapak Ibu sudah menentukan TP-TP, tujuan pembelajaran yang akan diwujudkan dalam modul ajar, yang Bapak Ibu susun bukan kegiatan pembelajaran dulu, tapi asesmennya apa? Misalnya, saya ingin siswa dapat menganalisis tentang barisan dan deret gitu ya. Nah, apa penilaian yang akan Bapak Ibu berikan supaya bisa ngetes atau menilai anak ini udah mampu menganalisis materi tadi. Setelah itu baru kegiatan pembelajaran. Jadi jangan dibalik. Biasanya kita kegiatan pembelajaran dulu gitu ya di modul ajar, baru penilaian. Nah, jadi kadang-kadang kurang valid, kurang sesuai dengan tujuan pembelajarannya apa, yang diteskan apa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu menyusun asesmennya segera setelah menyusun ATP gitu. Nah, ini kondisi saat ini ya Bapak Ibu ya. Kita lebih banyak melaksanakan assessment of learning. Assessment untuk mengambil nilai. Anak ini udah mampu, apa enggak? Udah mencapai KKM atau enggak? Udah, gitu. Setelah pembelajaran. Sedangkan assessment for learning-nya dan assessment as learning-nya yang harusnya juga sama pentingnya, bahkan lebih penting, itu sering kita abaikan karena kita nggak punya waktu. Kita ngejar tadi target materi gitu ya. Ya pokoknya mah memberikan materi, latihan, diskusi. Kalau masih kurang, ulangi lagi, udah ambil nilai gitu ya. Nah, padahal di kurikulum Merdeka ini semoga Bapak Ibu lebih menekankan pada assessment for dan as learning. Artinya adalah assessment yang kita berikan itu lebih pada untuk mendiagnosis ada kendala belajar apa enggak. Anak udah paham apa enggak. Dah, tanpa harus dikaitkan dengan pengambilan nilai. Enggak mesti. Ya, itu jauh lebih penting. Oke, kita lihat jenisnya Bapak Ibu. Di kurikulum Merdeka, nah ini ada yang namanya asesmen diagnostik. Sebetulnya di K13 kita udah melakukan ini Bapak Ibu, cuman kita kadang tidak menyadari, oh itu asesmen diagnostik yang dilaksanakan di awal pembelajaran untuk mendiagnosis kondisi peserta didik. Misalnya, kita memberikan materi tadi tentang pengukuran gitu ya. Terus kita ingin tahu anak-anak sejauh mana sih paham tentang pengukuran, apakah sebelumnya mereka udah dapat materi ini, kalau sudah dapat masih ingat apa enggak, dan seterusnya. Itu asesmen diagnostik. Belum lagi yang asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, di mana kita mengetahui informasi tentang kalau di kelas ini banyaknya anak-anak yang suka misalnya ya suka olahraga, di sana suka seni, ada lagi yang suka sains gitu ya, ada lagi anak ini ya tadi dia sukanya yang bergerak ya, kalau belajar tuh harus bergerak, kinestetik, kalau diam sedikit aja udah nggak betah misalnya, dan seterusnya. Itu diagnosis, asesmen diagnostik. Ada lagi asesmen formatif, itu dilaksanakan dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Ini salah satu perubahan konsep di kurikulum Merdeka. Di kurikulum 2013, selama ini asesmen formatif dianggap sebagai ulangan harian, gitu kan? Formatif itu harian, ulangan harian. Di kurikulum Merdeka, tidak. Ulangan atau asesmen formatif adalah asesmen yang kita lakukan dalam proses pembelajaran dan tidak mesti diambil nilainya. Enggak.
Yang diambil nilainya adalah asesmen sumatif yang dilakukan setelah kita selesai membelajarkan atau melatih satu materi atau dua materi. Itu Bapak Ibu perbedaannya. Jadi kalau bicara ulangan harian apa kalau di kurikulum Merdeka? Berarti asesmen sumatif. Kita bisa pakai istilah sumatif harian. Kalau tengah semester, sumatif tengah semester. Kalau akhir semester, sumatif akhir semester. Jadi masih ada nggak tengah semester dan akhir semester? Boleh, silakan. Nggak masalah. Untuk penguatan dari nilai yang nanti didapat dan tentang kompetensi siswa. Tapi yang jadi catatan adalah jangan sampai memaksakan, menyamakan materi. Nanti di pekan tengah semester kita materinya udah sampai ini ya Bapak Ibu ya, misalkan di MGMP sekolah. Enggak lagi, karena Bapak Ibu akan melihat nanti perbedaan kecepatan dari kelas ke kelas gitu kan. Nah jadi Bapak Ibu memberikan soal di PTS misalnya atau di akhir semester sesuai dengan kecepatan yang diraih oleh siswa. Wah jadi beragam dong, mau nggak mau gitu. Kalau mau idealnya ya Bapak Ibu ya. Tapi tetap yang harus dihindari adalah ngejar materi supaya sama di tengah semester atau akhir semester. Ya, gitu. Nah, jadi sekarang kita ke asesmen diagnostik sedikit. Mengapa kita perlu mengetahui atau perlu melakukan asesmen diagnostik ini? Karena kita menyadari setiap siswa itu punya pribadi yang keunikan masing-masing. Ya kan Bapak Ibu? Kita ngajar 30 siswa dalam satu kelas. Di dalamnya pasti ada 30 sikap, 30 karakter, 30 gaya belajar, minat belajar, dan lain-lain. Dan itu nggak boleh kita abaikan. Ya, sudahlah, biarkan saja, yang penting saya ngajarnya kayak gini. Nggak. Tapi kita ambil informasi tentang perbedaan siswa itu, kita terapkan di pembelajaran. Itu yang berbeda dengan kurikulum 2013. Nah, ini asesmen diagnostik. Intinya itu Bapak Ibu ya, kita mengetahui kita dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, kompetensi yang ada pada siswa. Ada dua macam nih Bapak Ibu. Ada asesmen diagnostik non-kognitif yang sifatnya tidak berhubungan dengan materi atau kemampuan belajar mereka. Misalnya hubungannya dengan sosial emosi mereka. Anak ini temperamen nggak ya? Anak ini sabar nggak ya? Anak ini suka cepat marah apa nggak ya? Dan seterusnya. Oh, anak ini penyabar. Juga tentang misalkan aktivitas belajar di rumah, kegiatan kondisi keluarganya, misalnya latar belakangnya, gaya belajar, karakter dan minat. Nah, kalau Bapak Ibu yang mengajar di kelas, mungkin agak berat kalau melaksanakan asesmen non-kognitif. Biasanya melaksanakan ini adalah guru-guru BK. Jadi jangan salah jika mengatakan guru BK kayaknya perannya kurang dari kurikulum Merdeka. Justru jauh lebih esensial, jauh lebih berperan dengan memberikan atau menyediakan informasi tentang aspek non-kognitif dari siswa. Tentunya tidak semua informasi bisa diberikan ke guru ya. Ada kode etik juga guru-guru BK. Untuk guru-guru BK, informasi mana yang bisa di-share ke guru ya sebagai bahan nanti untuk merancang pembelajaran, mana yang tidak bisa di-share. Nah, ranah kita sebagai guru mapel itu ada di diagnostik kognitif Bapak Ibu. Dan kita sudah melakukan ini sebetulnya. Ya nggak Bapak Ibu? Jika Bapak Ibu akan memberikan suatu materi, pasti Bapak Ibu nggak akan langsung dong. Oke, nah hari ini kalian akan belajar tentang barisan dan deret ya. Jadi barisan adalah, deret adalah misalnya seperti itu. Enggak kan Bapak Ibu ya. Pasti Bapak Ibu akan memberikan pengantar dulu. Berusaha mengkaitkan apa yang siswa udah ketahui dengan materi yang akan kita berikan. Nah, itulah asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui sejauh mana anak tahu, paham tentang materi yang akan kita berikan. Tapi di kurikulum Merdeka ini jauh lebih ditekankan. Ya, bahkan harus tercantum nanti di modul ajar Bapak Ibu. Asesmen diagnostik kognitif saya seperti apa? Mau nanya-nanya lisan aja. Apa yang kalian ketahui tentang bilangan deret gitu, misalkan boleh kayak gitu. Dan ternyata anak nggak bisa jawab, misalnya ngeblank, diam. Oke, berarti, nah saya harus mulai dari mana? Tapi kalau ditanya bilangan itu apa jenisnya, misalnya deret itu apa jenisnya, mereka bisa tahu jawab. Oke, berarti saya sesuaikan, gitu kan? Nah itu kognitif Bapak Ibu. Jadi ranahnya guru-guru adalah di asesmen diagnostik kognitif. Selanjutnya adalah yang tadi, formatif dan sumatif ya. Jadi asesmen formatif intinya adalah untuk mencari tahu apakah anak udah paham atau belum dengan materi yang sedang kita berikan. Di garis bawahi yang sedang kita berikan, bukan setelah pembelajaran. Makanya ini kita lakukan dalam proses pembelajaran. Dan kita udah melakukan ini Bapak Ibu. Ya kan? Misalnya, Bapak Ibu akan memberikan 5 poin dalam pembelajaran. Di poin ketiga, Bapak Ibu berhenti dulu. Baik anak-anak, sejauh ini adakah yang ditanyakan? Adakah yang belum jelas? Kalau ada yang belum jelas, mana ya poin mana?
Nah, jika anak-anak merasa, oh ini Bu belum jelas, nah itu asesmen formatif. Berarti kan Bapak Ibu mengulang lagi, menjelaskan lagi, memberi latihan lagi. Atau Bapak Ibu misalkan memberikan latihan satu soal aja setelah 3 poin tadi gitu ya. 3 sub materi gitu. Nah, setelah diberikan satu soal, dikerjakan oleh siswa, hasilnya masih salah, banyak yang salah. Berarti kan ada yang belum optimal. Mundur Besti. Jangan lanjut terus. Saya nggak mau tahu ini ngejar waktu. Ini saya harus materi keempat dan materi kelima. Enggak kan? Nah, begitu Bapak Ibu lihat anak-anak stuck, nggak paham dengan sampai ke poin ketiga, maka Bapak Ibu harus nggak mau ngulang lagi, ngelatih lagi, menjelaskan lagi, dan seterusnya sampai paham. Gitu kan? Nah, itu asesmen formatif. Diambil nilainya nggak perlu. Cukup jadi jurnal catatan boleh, ya, gitu. Nah, yang diambil nilainya adalah asesmen sumatif. Atau kalau di kurikulum 2013 kita menyebutnya ulangan harian. Nah, ulangan harian ini, ulangan sumatif atau asesmen sumatif. Boleh tuh Bapak Ibu. Terus diambil nilainya. Lalu tekniknya juga seperti biasa aja. Apa mau bentuknya performance, kinerja, unjuk kerja, atau tes tertulis mau PG atau essay, atau soal-soal yang HOTS gitu ya, yang ada diujikan di AKM ya. Nah, itu juga boleh. Nah, pokoknya ya asesmen sumatif seperti biasa Bapak Ibu memberikan penilaian. Nah, rapotnya Bapak Ibu di kurikulum Merdeka ini sangat sederhana. Nggak lagi ada sekat nilai pengetahuan dan keterampilan. Cukup satu nilai seperti yang ada di slide ini. Ya, ada mata pelajaran, ada nilai akhir, dan capaian kompetensi. Nah, ini hal baru yang ada di rapot di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu harus menyusun capaian kompetensi atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang KKTP tadi untuk dicantumkan di rapot. Nah, misalnya nih di sini, matematika. Wah, nilainya 80 nih Edo ya. Kebetulan contohnya dari kelas 3. Berarti dia level fasenya fase B. Edo itu nilainya 80 karena dia sudah menunjukkan penguasaan yang baik dalam mengukur luas dengan menghitung jumlah bujur sangkar berukuran 1 cm persegi. Tapi Edo masih butuh bantuan dalam membulatkan bilangan ke nilai tempat terdekat. Berarti Bapak Ibu, nilai 80-nya Edo itu masih ada satu kompetensi yang belum Edo capai. Gitu. Berarti kalau semuanya tercapai bisa 90 dan lebih. Nah, jadi saya tahu dari mana Bu, Pak gitu ya, misalnya anak ini sudah mencapai atau tidak, atau kriteria kita yang menyusun kriteria Bapak Ibu. Kriteria pencapaian itu kita ambil dari tujuan pembelajaran. Misalnya tadi ada 5 elemen di mapel matematika. Di setiap elemen Bapak Ibu kan nurunin TP-TP-nya, ya kan, tiap elemen. Ambil elemen puncak. Ambil elemen yang paling esensial yang mewakili semua TP di elemen itu. Nah, elemen-elemen esensial dari tiap elemen, TP-TP esensial dari tiap elemen itulah yang nanti muncul di rapot. Ya, jadi redaksinya Bapak Ibu nanti susun lagi. Gitu Bapak Ibu ya. Sedapat mungkin Bapak Ibu tidak mencantumkan kolom di mana di situ ada keterangan siswa ini masih ada kompetensi yang belum tercapai. Sedapat mungkin kita memberikan nilai yang paling optimal. Berarti harus diberikan ya pengayaan, ya remedial, ya latihan lagi, penjelasan lagi, seterusnya. Sehingga akhirnya di akhir semester anak-anak bisa mencapai nilai yang optimal. Gitu Bapak Ibu. Nah, itu materi assessment. Masya Allah ya. Ini maraton banget ini Bu Nur. Ini materi ini Bapak Ibu biasanya saya sampaikan dalam waktu 10 hari. 1 hari 1 tema. 1 hari pun itu berapa JP gitu seharian. Bapak Ibu ada Vicon, ada di LMS-nya. Nah, sekarang kita ramu, kita rangkum. Nah, jadi keterangan yang mungkin tidak terlalu mendalam, tapi semoga bisa menguatkan pemahaman Bapak Ibu tentang implementasi kurikulum Merdeka. Itu. Berapa menit lagi waktunya, Bu Nur? Ya, Ibu, sebenarnya sudah lewat. Oh, sudah selesai. Mohon maaf. Ya, silakan kalau begitu. Sebetulnya masih ada materi modul ajar ya, tapi sepertinya harus diakhiri sampai di sini untuk sesi ini. Ya, mungkin bisa nanti kita ke sesi tanya jawab dulu ya, Bu ya. Silakan. Saya berarti stop share dulu. Baik, terima kasih banyak Ibu Ristanti atas pemaparan materinya, benar-benar luar biasa dan sangat menarik sekali ya bagi kami para guru-guru khususnya.
Di sini apa yang bisa saya catat berdasarkan penjelasan dari Ibu bahwa latar belakang Ya. implementasi kurikulum Merdeka tadi mengenai pemulihan pembelajaran pasca pandemi COVID ya, kemudian juga peningkatan mutu pendidikan terkait dengan literasi dan numerasi berdasarkan PISA, dan 4 hal penting tadi yang saya catat untuk memproses rancangan kegiatan pembelajaran. Yang pertama kita harus paham CP-nya, kemudian bisa merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian menyusun alur tujuan pembelajaran, baru kita bisa merancang pembelajaran ya Bu ya. Baik. Ya, betul. Ya. Nah, membaca komen-komen sedikit tadi. Ya, betul benar. Itu poin-poin penting yang harus diperhatikan oleh setiap guru dalam implementasi kurikulum Merdeka. Baik. Saya juga sangat tertarik dengan apa tadi platform Merdeka Mengajar, di mana sekolah saya sendiri juga kami dihimbau untuk mengikuti pelatihan mandiri yang ada di platform tersebut. Betul. Saya pun sampai saat ini masih seru ya. Iya, betul benar. Jadi bukan hanya ke siswa kita menghimbau jadi pembelajar sepanjang hayat ya, tapi gurunya udah memberikan contoh belajar dan belajar terus. Ya. Baik Ibu Ristanti, apakah sudah siap dengan beberapa pertanyaan di sini? Iya, silakan. Sudah beberapa pertanyaan. Juga di forum chat sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin dari Q&A dulu ya. Pertanyaan pertama dari Bapak Abdul Rahman Tanjung. Untuk proyek profil pelajar Pancasila, penugasan apa yang cocok ditugaskan untuk siswa kelas 10 SMK? Mungkin bisa dijawab saja ya Bu. Oke, boleh. Satu-satu mungkin ya, supaya masih ingat pertanyaannya. Terima kasih Bu Nur. Dan yang bertanya tadi Bapak, siapa Bu? Tanjung. Pak Abdul Tanjung. Ya, baik. Tentang P5 ini memang saya melihat masih banyak, bukan salah persepsi ya, tapi mungkin perlu diluruskan aja persepsi-persepsi yang beredar gitu ya di masyarakat atau mungkin di kalangan pendidik gitu. Sebetulnya seperti apa pelaksanaannya. P5 itu kan tadi disampaikan bahwa pelaksanaannya wajib, begitu ya, di dalam struktur sudah diatur, dan pelaksanaannya di luar kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Jadi dia terpisah dari intrakurikuler. Itu yang pertama. Jadi dan sifatnya proyek, namanya saja proyek penguatan, begitu ya. Jadi memang Bapak Ibu harus merancang proyek yang tepat untuk dilaksanakan siswa, dan harus detail Bapak Ibu. Mengapa? Karena waktu yang diberikan untuk pelaksanaan proyek ini mewah sekali. Saya sebut mewah kenapa Bapak Ibu? Karena ratusan JP loh, ya kan, dialokasikan untuk pelaksanaan P5 ini, walaupun nanti dibagi ke 3 proyek. Andaikan aja satu proyek itu Bapak Ibu misalnya di sekolah mengalokasikan 70 JP. Nah, 70 JP itu kan bukan main-main. Artinya, Bapak Ibu harus merancang proyek yang pas, terus secara detail dari JP ke JP-nya anak ngapain aja. Siswa melakukan apa aja dalam proyek ini di luar kelas. Nah, itu tugasnya para koordinator. Bicara tentang proyek apa yang pas, pemerintah sudah tadi menyediakan 7 tema, Pak. Untuk SMK apalagi ada kebekerjaan, begitu ya. Nah, silahkan pilih tema yang mana yang paling kontekstual untuk anak-anak jadikan proyek. Nah, kecuali yang kewirausahaan ya Bapak Ibu, karena anak SMK kan memang ada mapel yang nanti siswa dilatih untuk punya jiwa kewirausahaan. Jadi tidak perlu pilih tema itu di proyek. Misalnya proyek tentang gaya hidup berkelanjutan Bapak Ibu. Ya, itu tentang dampak gaya hidup manusia terhadap lingkungan. Itu kan sangat bagus, sangat kontekstual ya. Mungkin anak-anak di Jakarta bisa melaksanakan proyek tentang banjir, penyebab dan solusinya misalnya. Tapi kalau anak Bogor misalnya mungkin kalau banjir tidak terlalu sering, mungkin proyeknya lain. Atau di Kalimantan tentang kondisi hutan-hutan sebagai paru-paru dunia, begitu kan misal. Jadi pilihlah proyek yang sangat kontekstual. Nah, yang misalnya lagi tentang ini Bapak Ibu, bangunlah jiwa dan raganya. Itu sangat bagus Bapak Ibu temanya. Menyadarkan siswa pentingnya untuk menjaga kesehatan diri sendiri dengan tidak merusaknya dengan narkoba, dengan merokok dan lain-lain, pornografi dan lain-lain gitu. Ya, juga ini tentang perundungan yang sepertinya masih ada begitu kan, walaupun tidak terlalu mengungkap ke atas. Itu boleh Bapak Ibu proyek tentang misalnya cyberbullying. Wah, itu anak-anak pasti sangat
tertarik untuk meneliti lebih lanjut apa sih cyberbullying itu, perundungan di media sosial begitu ya, online. Lalu penyebabnya apa, jenis-jenisnya apa, solusinya apa. Itu keren banget Bapak Ibu. Boleh, nggak hanya anak SMK ya, tapi seluruh jenjang di siswa itu bagus, nanti disesuaikan aja tingkat kedalaman dan keluasannya. Nah, gitu Bapak Ibu. Sehingga di akhirnya misalkan tadi temanya tentang perundungan, cyberbullying, diharapkan siswa di akhir proyek ini punya karakter menjadi upstanders, menjadi orang yang mampu mengatakan tidak jika mengalami bullying, atau bisa menolong temannya yang mengalami bullying misalnya. Kan itu luar biasa mulia ya. Nah, itu melalui proyek. Jadi Bapak Ibu, proyek ini bukan asal jadi nanti misalnya proyeknya nanti saya mau, bisa Bapak Ibu merancang akhir proyek mau ada pameran, poster atau market day atau apapun itu. Tapi jangan mau cepet-cepet selesai. Kalau buat poster mah ya 1 jam 2 jam juga bisa. Tapi bukan itu yang mau dicapai di proyek ini. Tapi proses anak-anak menghayati pentingnya, misalkan posternya tentang jaga lingkungan, pentingnya jaga kebersihan di sekolah gitu ya. Memang mungkin sederhana, cuman poster ujungnya gitu ya. Untuk anak SD misalnya atau anak SMP. Nah, terus nanti ada pameran poster-poster gitu ya di sekolah 1 hari gitu ya. Nah, ujungnya bukan ke situ, tapi bagaimana memproses anak-anak menyadari penting loh bagi saya untuk menjaga kebersihan, tidak buang sampah sembarangan, memilah-milah sampah organik, non-organik, dan yang zat-zat atau bahan yang berbahaya, seperti itu misalnya. Dan dia menyadari di sekolahnya seperti apa ya kondisi kebersihannya. Oh, ternyata belum optimal, harusnya seperti apa. Nanti masing-masing kelompok menyampaikan solusinya. Kan seru banget Bapak Ibu. Nah, itu yang kita ingin anak-anak raih dalam proyek. Jadi kalau bicara proyek bukan, pokoknya koordinator proyek itu harus orangnya telaten, nggak asal praktis, cepet nyampe, cepet jadi. Itu mah 1 hari juga beres. Udah gitu puluhan JP yang tadi dialokasikan untuk apa? Kan sayang. Udah eman-eman kata orang Jerman bilang, diambil 1 JP dari tiap mapel. Jika pelaksanaan di proyek itu nggak optimal, wah itu sangat disayangkan. Anak nanti banyak nganggur, banyak ngobrol di luar. Gurunya yang jadi koordinator malah ngobrol atau di ruang guru kayak gitu ya. Itu hal-hal yang harus hindari. Itu ininya aja sih. Gambarannya aja. Itu, Bu Nur. Baik, terima kasih Ibu. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Abdul Rahman Tanjung tadi ya, karena jawaban dari Ibu Ristanti sudah sangat lengkap sekali. Kemudian saya lanjutkan dari pertanyaan Ibu Aulia Rahmawati. Dalam P5 sebagai fasilitator, apakah kita harus menyesuaikan CP kita dalam pemberian materi pada P5 tersebut? Misalnya kita ngambil tema P5-nya kearifan lokal, dengan topik adat pernikahan di suatu daerah dan di dalamnya ada guru kimia yang terlibat. Jika dikaitkan dengan CP kimia tidak ada yang sesuai untuk topik tersebut, apakah guru kimia ini tidak bisa ikut dalam proyek tersebut? Ya, tadi disampaikan Bu bahwa P5 ini tidak mengenal sekat ini mewakili mapel apa gitu. Jadi bertumpunya orientasinya referensinya dari tema tadi ya. Misalkan temanya tadi tentang dampak lingkungan, tidak berarti yang berhak terlibat adalah guru-guru proyek IPA saja gitu. Enggak, semua guru berhak, karena yang jadi tujuan bukan penguasaan materi IPA sama sekali, bukan, tapi tadi tumbuhnya kesadaran karakter siswa untuk menghargai lingkungannya, akhlak kepada alam. Jadi semua guru berhak Bu, Pak. Jadi jangan dikaitkan dengan materi yang ada di mapel kita, enggak perlu. Kalau kebetulan sama, ya alhamdulillah sejalan, tapi bukan orientasinya bukan ke mapel, bukan ke CP. P5 itu orientasinya ke profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi. Itu yang jadi referensinya. Gitu. Baik, sangat jelas sekali. Berarti ya P5 itu ke karakternya bukan ke materinya ya Bu ya? Betul. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Mariati, MPD, bagaimana cara kita mendiferensiasikan siswa sesuai karakteristiknya? Asesmen mana yang bisa kita gunakan untuk mendiferensiasikan siswa dalam implementasi kurikulum Merdeka? Apakah menggunakan asesmen diagnostik ataukah yang lain? Oke, bagus. Pertanyaan yang cerdas di penghujung sesi webinar ya, bagus sekali. Baik, pembelajaran berdiferensiasi adalah tantangan bagi kita semua guru, Bapak Ibu, termasuk saya. Kita harus terus explore dan explore terus. Pembelajaran yang
sesuai dengan siswa saya itu seperti apa. Maka kita harus punya stok model pembelajaran yang cukup, jenis-jenis materi yang cukup disesuaikan dengan level kemampuan siswa. Apalagi Bapak Ibu, teknik penilaian yang cukup, nggak melulu itu dan itu saja. Lalu penugasan juga yang bervariasi. Jadi intinya ada di kata bervariasi. Nah, jadi Bapak Ibu jangan menjadi guru yang 10 kali satu. 10 kali satu berarti maaf, 1 kali 10. Jangan jadi guru yang 1 kali 10. Saya cuma punya satu model pembelajaran, satu jenis materi, satu jenis penilaian, satu jenis penugasan untuk semua materi. Artinya semua materi apapun, ya saya mah gaya belajarnya gitu aja, gaya ngajarnya gitu aja, gitu ya. Tapi jadilah guru yang 10 kali 1. Untuk satu materi, saya punya stok 10 model pembelajaran. Ininya ya, idealnya gitu ya. Atau 10 jenis materi, 10 teknik penilaian, 10 jenis penugasan. Sehingga saya bisa menyesuaikan. Masuk ke kelas ini, saya mau pakai materi yang ini. Karena ternyata anak-anaknya banyak yang slow learners, banyak yang punya kendala belajar. Kalau masuk ke kelas yang satu lagi, saya mau pakai materi yang ini. Karena anak-anaknya ternyata lebih mengerti dan seterusnya. Jadi Bu, Pak, pembelajaran berdiferensiasi minimal bisa kita lakukan di 3 aspek. Pertama adalah dari pemaparan materi. Kita mau pakai media apa? Ya, yang bisa mengakomodir anak-anak visual, anak auditori, dan anak kinestetik. Anak kinestetik diajak nonton video aja 5 menit 10 menit udah gelisah kan? Ya ada aja alasannya buat jalan-jalan ke temannya, pinjam ini, pinjam itu. Itu bukan berarti anak nakal kan? Tapi karena memang karakteristiknya ya memang kinestetik, maunya gerak. Berarti kita harus merancang pembelajaran di mana anak itu bisa belajar sambil bergerak. Nah, itu kan tantangan gitu ya. Misalnya Bapak Ibu membuat station di dalam ruang kelas yang memang kerja ekstra. Tapi insya Allah worth it ya, berpahala. Karena nanti bisa memberikan pelayanan yang lebih berpihak pada siswa tadi, pembelajaran yang berpihak pada siswa. Nah, satu tadi dari pemaparan materi. Kedua, dari proses kegiatan pembelajaran. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu mengelompokkan siswa berdasarkan minat. Minggu depannya lagi mengelompokkan anak-anak berdasarkan kemampuannya, tingkat kecepatannya. Tapi terus harus berganti. Jangan sampai anak merasa, wah saya mah sekelompoknya sama yang, terus dia merasa stigmanya, ini mah anak-anak yang saya mengerti deh, ini kayaknya anak-anak yang kurang gitu ya, kurang istilahnya disebutnya kurang cerdas. Nah, jangan sampai. Pokoknya terus beragam pengelompokan itu. Lalu ada kalanya kerja individual, ada kalanya kerja berpasangan, presentasi. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu variasi dalam kegiatan pembelajaran. Lalu bervariasi dalam penilaian. Ya, assessment diagnostik hanyalah salah satu cara bagi kita untuk mengetahui seberapa beragamnya anak-anak di kelas kita, seberapa berbedanya, dan saya harus melakukan apa. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu perbedaan itu, jangan ya sudah saya tahu beda, ya udah enggak. Tapi oke, berarti saya harus pakai model pembelajaran ini nih, proyek nih, problem based nih, atau yang lainnya. Karena anaknya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu dalam satu pertemuan kita tidak bisa mengakomodir semua tentunya ya. Tapi minimal dari waktu ke waktu anak-anak itu punya kesempatan terakomodir cara belajarnya, gaya belajarnya, minat belajarnya, dan seterusnya. Ya, mungkin di hari ini kita mengakomodir anak-anak yang audio sama kinestetik atau yang visual. Minggu depannya lagi anak-anak yang seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi di 3 hal, di cara kita memberikan materi, di kegiatan pembelajaran yang dibedakan, lalu penilaian atau penugasan itu beragam, gitu. Baik, terima kasih Ibu Ristanti. Dan itu mungkin pertanyaan terakhir yang bisa dijawab dulu ya, karena berhubung waktu kita sudah mendekati pukul 9, jadi mohon maaf bagi sekitar 5 penanya di Q&A belum bisa disampaikan. Mungkin ada di sini ada pertanyaan lebih lepatnya permintaan Bu. Apakah bisa file PPT-nya di-share? Sangat, boleh ya, tentu. Nanti saya segera share. Oke. Dengan senang hati. Kemudian ada juga apa bisa minta kontak Ibu untuk bisa bertanya lebih mendalam lagi begitu? Ya, dengan senang hati. Boleh nanti ke panitia ya, ke tim Casio ya. Ya, boleh, silakan. Baik, jadi nanti bisa ke panitia ya Bapak Ibu yang memberikan kontak maupun file PPT yang telah di-share oleh Ibu Ristanti pada malam hari ini. Kemudian Ibu, selanjutnya saya ingin menagih ke Ibu, apakah sudah siap untuk memberikan pertanyaan? Oke. Baik. Oke, siap. Saya yang menentukan juga nanti siapa yang ini. Atau dari Bu Nur. Saya khawatirnya terlewat, nanti ada yang lebih cepat tapi saya tidak melihatnya. Mungkin saya yang menyampaikan pertanyaan, Bu Nur yang menentukan ya. Khawatirnya ada yang terlewat, nah nanti kan malah. Baik,
pertanyaan yang pertama, itu sangat mudah Bapak Ibu dan itu harus kita pahami, yaitu apakah yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru dalam kurikulum Merdeka? Silakan. Ini jawabannya mau, ada raise hand 2 partisipan tuh Bu. Oh iya, Terus boleh. ada yang di chat juga. Mbak Inta boleh open mic mungkin? Silakan Pak Ahmad atau Bu Likan atau Bapak Likan Nyon Sewu. Halo, cek, bisa terdengar suara saya? Silakan Pak Ahmad. Ya, Pak. Jelas. Ya baik, mungkin sepengetahuan saya ya Bu, mengenai paradigma pembelajaran baru. Jadi memastikan bahwa praktek pembelajaran itu berpusat pada murid, mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Oke, excellent. Gimana Bener? Sebetulnya di chat banyak jawaban yang tepat ya, tapi kita harus menentukan satu ya. Sepertinya Pak Likan ini ya. Iya. Pak Ahmad ya. Pak Ahmad apa Pak Likan? Saya nggak lihat timingnya. Oh, Ahmad. Oh, Pak Ahmad. Ini mau dua ini. Ahmad. Oke. Silakan. Beda saya jawabannya. Pak Lehan ya Bu. Ya, silakan Pak Likan. Pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid atau student learning yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran atau yang kita sebut dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sesuai dengan kebutuhan murid Ibu. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kita mana sih yang murid auditori, mana sih yang murid visual, dan mana sih murid yang kinestetik. Kita harus menyesuaikan pembelajaran tersebut gitu. Itu jawaban saya. Maaf tadi agak telat menghidupkan I see. Suara. Ya. Baik. Ini dua-duanya oke, Bu Nur. Gimana? Iya. Kalau dari Pak Mufid, berapa orang ya yang bisa dapat giveaway untuk malam ini? Ada 2, Bu Nur dan Bu Ristanti. Jadi Kasio menyediakan 2 giveaway, monggo. Apakah memang di termin ini 1, terus nanti ada kuis lagi boleh, atau di sini langsung 2, semua kami berikan seutuhnya. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Wah, ini gimana Bu Nur? Dua-duanya oke? Atau mau lihat dari urutan? Atau yang di chat juga banyak yang betul sebetulnya ya. Iya, bagaimana ya ini Bu Ristanti? Ya, dari urutan mungkin ya. Tadi walaupun Pak Ahmad jawabannya excellent, tepat sekali, sama Pak Likan juga. Cuman kalau dia terpaksa berdasarkan waktu ya, yang lebih cepat tadi ya, raise hand-nya. Begitu? Iya. Betul. Tapi yang menjawab tadi Pak Ahmad ya, Juan. Oh iya, Pak Ahmad, mohon maaf. Karena saya lihat di sini dua-duanya. Pak Ahmad, mohon maaf. Ya, Pak Likan ya. Tapi tadi yang menyampaikan terlebih dahulu Pak Likan apa Pak Ahmad? Pak Ahmad. Oh, Pak Ahmad, Insya Allah. Mohon maaf, Pak Ahmad, mohon maaf. Oke, jadi pemenang giveaway yang pertama ini untuk Pak Ahmad nih ya. Pak Likan mohon maaf, walaupun jawabannya juga excellent. Oke, berarti satu lagi nih pertanyaan. Satu lagi pertanyaan. Jadi Pak Ahmad bisa menghubungi panitia begitu? Ya, Pak Ahmad bisa nanti menghubungi ke panitia. Oke, siap. Pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu. Sebutkan minimal 4 langkah yang harus Bapak Ibu lakukan sebagai guru untuk dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kaitannya dengan penyusunan perangkat ajar. Ada 4 langkah. Nah, itu giveaway-nya. Pak Likan sudah raise hand? Ada 4 peserta juga. Ya. Siapa yang pertama? Pak Likan. Boleh. Pak Likan boleh? Boleh Pak Likan? Ibu, maaf. Yang pertama yaitu kita harus Tadi sebentar Ibu. Okay. Saya mencatat soalnya Ibu. Oke.
Simpel kok. Membuat struktur kurikulumnya, baru kita ke capaian pembelajaran, baru kita tentukan tujuan pembelajarannya, baru kita membuat perangkatnya, Ibu. Perangkatnya. Oke, kita coba satu lagi ya, Pak Likan ya. Nih, ada satu tahap yang tadi sebetulnya mungkin tidak perlu kita lakukan, tapi langkah-langkah selanjutnya memang betul. Oke, boleh coba satu lagi? Bu Nur, siapa? Ya, ini ada Pak Bayu sepertinya. Pak Bayu, silakan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam guru penggerak, salam pelajar Pancasila. Saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa S2 Peternakan PPS Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam melaksanakan, mohon maaf kalau ada salah, yaitu pembelajaran kurikulum merdeka. Yang pertama itu lebih kepada operasional sekolah. Yang kedua kita menentukan capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran itu berasal dari materi yang disiapkan dan dibuat oleh perangkat ajar tersebut, dari materi tersebut. Yang ketiga, kita menyusun tujuan pembelajaran dan juga menggambarkan alur tujuannya, capaian materi apa saja yang kita perlu dilalui, dan yang terakhir adalah membuat modul ajar atau RPP. Itu saja, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, semangat sekali jawaban dari Pak siapa, Bu Nur? Pak Bayu. Pak Bayu. Oke, Pak Bayu. Cuman Pak Bayu yang selebihnya udah bagus tuh, langkah-langkahnya keren banget penjelasannya. Cuman di awal nih ada yang sebetulnya itu untuk guru tidak terlalu gitu ya. Nah, coba satu lagi. Ada lagi nggak? Boleh. Yang boleh izin menambahkan? Boleh. Pak Likan lagi ya? Iya. Saya dong, Pak Kevin. Bu Nur yang mana nih? Iya. Yang di chat mungkin ada ada beberapa yang menjawab juga di chat ya. Oke. Nah, gitu deh ya. Pak Kevin jawabannya cuma saya dong nih ya. Bu Yayu deh, kita baca ya. Memahami apa? CP, merumuskan TP, menyusun ATP, merancang pembelajaran. Nah, sebetulnya itu tugas utama salah satunya dari guru. Jadi untuk kurikulum operasional atau struktur kurikulum itu kita nggak perlu lagi menentukan karena udah ditentukan kan Bapak Ibu ya. Itu yang kurikulum operasional dibuatnya oleh bukan di ranah guru seorang diri gitu ya, tapi itu oleh tim pengembang kurikulum. Untuk guru di lapangan atau di kelas ya, nih yang 4 ya kayaknya jawaban Bu Yayu nih yang paling holistik, yang menyeluruh, yang sesuai tadi dengan yang disampaikan. Bu Yayunya hadir, bisa on cam. Halo Bu Yayu, bisa on cam? Tidak ada. Gimana menghubunginya? Oh, hadir kata Bu Yayu. Yang mana Bu Yayu? Bisa on cam Bu Yayu? Iya. Oh, oke. Oke. Karena kami melihat jawaban Bu Yayu yang pertama yang paling lengkap artinya pas gitu ya, dari mulai memahami CP, menyusun TP, ATP, baru modul ajar atau perangkat ajar. Yang lainnya tadi udah oke, Pak Likan, Pak Bayu, cakep. Cuman tadi di awalnya aja ada struktur kurikulum yang nggak perlu kita tentukan, dan ada kurikulum operasional sekolah pun itu tidak perlu guru yang menyusunnya sendiri begitu ya. Oke, jadi Bu Yayu gimana Bu Yayu? Sudah siap nanti dihubungi pemerintah? Mohon bisa diorganisir. Oh iya, lebih baik apakah chat dan resen. Iya deh, saking banyaknya tadi yang mau nanya ya. Mohon maaf. Ya, gimana Bu Nur? Iya, sudah 2 tadi. Sudah cukup 2 ya, Pak Ahmad dan Bu Yayu. Nanti bisa langsung menghubungi ke panitia. Udah ada tadi tuh nama, alamat, kecamatan yang harus diisi. Ya. Kemudian, baik, berarti kita sudah dapat pemenang giveaway kita malam hari ini. Baik, silakan nanti para pemenang giveaway, yaitu Pak Ahmad dan Bu Yayu, bisa menghubungi panitia untuk
berurusan dengan alamat dan sebagainya. Kuisnya. Bisa sampai pukul 10 malam Pak Kevin ya. Oke. Ibu, izin Ibu Ristanti dan Bu Nur Zainab. Untuk siapa yang kedua tadi Bu Yayu ya? Bu Yayu. Baik Bu Yayu, kami sudah kirimkan chat ke Ibu, mohon segera dikonfirmasi ya, segera diisikan datanya agar nantinya tim Casio akan mudah dalam pengiriman giveaway ke alamat Ibu Yayu. Selamat untuk Bu Yayu dan Pak siapa tadi, Pak Ahmad ya? Ahmad. Untuk Ibu Yayu dan Pak Ahmad. Kalau Pak Ahmad sampun, Pak Ahmad sudah mengirimkan datanya, Pak Ahmad sudah, tinggal Bu Yayu kami tunggu segera. Monggo kami kembalikan lagi ke Bu Nur Zainab dan Bu Ristanti. Monggo. Ya, baik. Ibu Ristanti. Terima kasih kepada pemateri kita dulu, Ibu Ristanti, yang pada malam hari ini sangat luar biasa sekali dan menginspirasi. Banyak sekali ilmu dan pengalaman baru yang kita peroleh dari Ibu Ristanti. Mungkin sebelumnya dari Pak Mufid, apakah ada yang mau ditambahkan sebelum saya tutup acara ini? Saya mboten Bu. Tidak Bu, maaf, saya pakai bahasa Jawa. Tidak Bu Nur dan Bu Ristanti. Terima kasih, materinya keren luar biasa. Insyaallah, Pak Mufid. Saya juga big fan of Pak Mufid loh. Saya followernya YouTube-nya Pak Mufid loh. Terima kasih. Monggo, silakan. Baik, terima kasih Pak Mufid. Saya mohon izin untuk Casio Education untuk menutup acara kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada pemateri hebat kita. Terima kasih kepada Casio Education yang terus memfasilitasi kita para guru untuk menambah ilmu dan wawasan kita, khususnya pada malam ini mengenai kurikulum merdeka, dan tentu saja kepada Bapak Ibu guru hebat, sahabat Casio Webinar seri 103 yang telah hadir pada malam hari ini, yang selalu bersemangat untuk belajar bersama. Baik. Sampai jumpa di Casio Webinar seri selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mohon izin Pak.